Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah mewahyukan Al-Quranul Karim sehingga kita manusia bisa memahami bagaimana seharusnya kita hidup, bisa memahami seperti apa seharusnya kita berlaku di dalam kaitannya hubungan kita kepada pencipta dan hubungan kita kepada sesama ciptaan. Salam, pujian, sanjungan juga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia mulia yang telah mengajarkan kita mengetahui bagaimana sikap pencipta terhadap orang-orang kafir dikarenakan mereka tidak beriman. Di dalam Al-Quran, seperti yang saya gambarkan beberapa saat yang lalu, diterangkan bagaimana penyesalan orang-orang kafir setelah mereka berada di dalam neraka Jahannam. Di dalam surah Al-Muluk, mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Orang-orang kafir ketika masuk ke dalam neraka, mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan, kami mengikuti apa yang diperdengarkan, apa yang disampaikan oleh para apologet Islam, dan kami pikirkan apa yang mereka sampaikan kepada kami saat kami berdialog, maka tentulah kami tidak akan ada di neraka sekarang ini. Andai saja apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan teman-temannya kami dengarkan, kami pikirkan pada saat itu, maka tentu sekarang kami tidak ada di dalam neraka Jahannam. Artinya bahwa nanti ketika orang-orang ini masuk ke dalam neraka Jahannam, barulah mereka menyesal, mereka tidak mendengarkan, mereka tidak memikirkan apa yang kita sampaikan, dan mereka tidak memikirkan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, agama yang mereka anut sekarang ini. Itu belum terjadi. Itu belum terjadi. Maka oleh karena itu, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya kita berdiskusi untuk memahamkan kalian bahwa nanti di neraka baru kalian akan menyatakan sikap seperti yang digambarkan Al-Quran itu telat. Mending sekarang sebelum kalian mati, pikirkan agama kalian itu kenapa tidak masuk akal atau irasional. Wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Itu kata orang-orang kafir nanti ketika di dalam neraka Jahannam. Yesus mengusir, "Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Orang yang berbuat kejahatan kemana? Ya ke neraka. Makanya ketika ia ada di dalam neraka, orang-orang kafir itu mengatakan, "Lau kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Nah ini teman-teman sekalian, makanya kita mengundang teman-teman kita saudara Kristen, sebelum kalian menyesal seperti yang diterangkan Al-Quran, adalah lebih baik kalian hadir di sini, kita dialog, gunakan akal sehat kalian supaya kalian tidak menyesal nanti di neraka Jahannam. Semangat siang saudara-saudara non-muslim. Halo. Halo. Ya.
Katolik, Protestan abang. Katolik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katolik atau Protestan? Islam ini bang. Yang Katolik yang mana? Yang Kristen yang mana? Saya. Oh ya, yang tadi itu ada agak lain dia. Iya, silakan buka kameranya, kita diskusi. Ini gimana ini buka kamera ini? Belum bisa. Pengikutnya masih sedikit, Bang. Oke, Terus teman-teman yang di bawah harap maklum, beliau pengikutnya masih minim dan kita butuh teman bicara sambil menunggu yang bisa buka kamera. Silakan saudara, coba jelaskan gimana Anda masih menganut agama Anda sekarang, sedangkan agama Anda itu tidak masuk akal. Kenapa bisa bertahan di situ? Silakan. maksudnya dari nggak masuk akal gimana tuh bang? Dari apa konsepnya? Semuanya tidak ada yang masuk akal. Contoh ketika dikatakan Kristen itu menyembah roh, tidak masuk akal kok Tuhan itu roh gitu. Sementara roh itu kan makhluk halus. Tapi kan bang, roh itu bukan Tuhan bang, roh itu semacam raga Tuhan. Maksudnya? Iya, jadi yang dimaksud Bapa dan Roh Kudus itu kan apa, banyak yang mengira itu 3 Tuhan, tapi bukan Tuhan sebenarnya. Jadi apa? Tuhan itu ya satu, nggak 3. Tuhan itu satu. Nah, Tuhan yang satu itu apa? Roh kan? Iya kan? Bukan bang, roh itu bukan Tuhan bang. Ya, di dalam kitab saudara menyatakan begitu. Yohanes 4 nomor 24. Theos yang disembah Kristen atau dewa yang disembah Kristen itu roh. Maka Kristen diminta untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu tertulis di Bible. Andaikan tidak tertulis mungkin ya kita nggak boleh nafsir, tapi tertulis begitu. Gimana tadi bang, coba saya buka Bible. Yohanes 4 nomor 24. Tertulisnya gitu bang. Kami tidak ngada-ngada, tapi memang gitu yang tertulis. Iya, tapi kalau di gereja itu sudah dijelaskan kalau Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu cuman apa ya? Ya bukan Tuhan lah intinya bang. Lalu Tuhan itu Allah satu. Ya Tuhan umat Islam Pencipta. berarti. Kenapa ke Tuhan umat Islam? Beda bang, beda konsep. Tadi Anda katakan Allah. Allah bukan Allah. Ya, sama doang. Cuman kalian rubah aja cara bacanya. Tapi dewa yang kalian sembah, identitasnya kalian sembunyikan dengan nama Tuhan kami. Habis itu kalian sebut dengan cara gaya-gaya baru, Allah. Padahal sumbernya itu adalah Allah. Harus mengikuti kaidah bacaan sebenarnya. Lebih baik lari sih daripada malu. Jadi gitu teman-teman, sederhana. Agama ketika dianut tidak menggunakan akal, pasti kocar-kacir jadinya. Memang asik. Tadi ada seorang penghujat pakai hijab gitu. Memang asik nyanyi-nyanyi, memuji-muji gitu, memang asik. Jangankan memuji sembahan kalian, memuji pacar kalian, kalau kalian nyanyi itu asik memang. Tadi ada penghujat gitu, kerjaan cuma nyanyi aja, menghujat Islam sambil nyanyi-nyanyi, puji-puji, pakai jilbab, pakai kalung salib. Siapa namanya tadi? Ladisa. Suaranya putus-putus.
Iya ya, Abang Juma, saya bolehkah mau setel Abang Juma punya soundcard kah? Udah bang, udah. Biar Soalnya aja gini, nanti jadi aku denoise-nya, enggak apa-apa. Denoise-nya itu yang terlalu ini apa? Kak Juma pakai ini kah? Pakai OTG kah? biarin aja kayak gini bang. Kalau mau carikan yang bagus, DM saya, nomor rekeningnya silakan kirim ke saya, nanti aku beli. Tapi yakin bagus. Stres aku tuh sudah menumpuk ini songkat. Ujung-ujungnya saya kembali make peninggalan Belanda. Ada yang modern, ada yang kubeli harga 6,3 ada di rumah. Tapi mengecewakan juga konsumen, netizen juga mengatakan mendesis, suaranya jauh, tenggelam. Nah ini aku suka, pakai ini suka. Kenapa? Karena telingaku juga menerima dan mendengarkan suaraku sendiri gitu. Kalau ada yang mengatakan suara saya menggema, anggap saja saya lagi di bibir goa. Saya lagi di bibir goa, lagi teriak di bibir goa gitu, jadi menggema gitu kan ya. Karena sudah dicoba kan, ada teman kita dari Kodam kemarin mencoba memperbaiki, membawa alat juga ya sama doang. Jadi nanti aja lah, harus yang ahli memang yang datang ke sini yang ini. Tapi teman kita dari Kodam kemarin mau kasih secara cuma-cuma mixernya beliau, mudah-mudahan segera. Assalamualaikum. Waalaikum. Katolik Protestan. Bang Juma ini mau tanya ya. Kalau ini tentang sejarah lama itu ya. Kalau dulu ada Wali Songo itu ya. Itu kalau untuk sesi jenar itu gimana ya? Tanya pada rumput yang mati karena kemarau. Awas kau kerjain saya ya. Udah tidak punya otak, udah tua lagi. Dibilang orang Kristen yang naik. Siti Jenar, istrimu tuh, Siti Jenar. Istrimu itu, tetanggamu. Lucu kau ini. Anak TK aja bisa diatur. Halo, semangat siang. Anak TK loh, anak TK bisa diatur. Kau jambutmu udah putih, masih idiot. Gak mau dimaki, tapi anak-anak kayak anak. Kalau kau sudah uzur kayak gini, nggak lucu gitu loh, idiot. Nggak lucu, Islam lagi, tapi idiot. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Juma. Apa kabar? Baik. Ya, Salmon. Gimana? Saya semakin jauh mengenal Islam itu semakin mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat dalam sekali. Rupanya Islam itu betul-betul baik. Tapi orangnya yang tidak banyak baik. Agamanya baik, tapi orangnya banyak yang tidak baik. Anda agamanya apa bang? Katolik, Protestan atau apa gitu? Katolik ya? Nih saya kasih. Kalau Islam itu agamanya baik, banyak oknum Islam yang tidak baik. Tapi kalau agama Anda sudahlah agamanya tidak baik, pemeluknya juga nggak baik. Tahu dari mana Anda? Ya tahu dari fakta yang ada di lapangan. Jadi agama sudah tidak baik, dianut oleh orang. Begitu anaknya lahir, diajarkan juga tuh agama yang tidak baik itu.
Sudah tahu tidak masuk akal, diajarkan kepada keturunannya. Berarti orang-orang ini orang jahat, ingin membinasakan keturunan. Diajarkan anaknya untuk tidak berakal dalam beragama. Ya jahat lah. Ya kalau saya mengikut Tuhan Yesus saya. Kalau ikut Yesus, tidak mungkin jadi Kristen. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus ya agama Kristen. Hah? Inilah kalau agama tidak berakal. Ngomong seenak perut. Yesus itu mana ada kenal Kristen. Yesus itu seorang Muslim yang taat, yang berserah diri kepada perintah Tuhannya. Nabi Yesus itu adalah orang yang mendengarkan dan mentaati Tuhannya. Sedangkan Kristen adalah kelompok manusia yang membatalkan hukum Tuhan untuk menuju kepada hukum buatan manusia Paulus. Itu ya halusinasi Anda aja yang tidak memahami. Bukan halusinasi. Sekarang siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus di gereja hari Minggu? Yang ngajarin siapa? Ya tidak ada, percaya aja. Ya itulah gue bilang, kau bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus, ibadahnya hari Sabtu menyembah kepada ilah Abraham. Saya hanya mengikuti apa kata Yesus. Kalau Yesus tadi katanya enggak mengajarkan Anda ibadah hari Minggu. Kalau Kalau tidak berakal. Kalau tidak mengikuti dia, tidak akan sampai kepada Bapa. Makanya saya Mantap ya. Bapak maunya apa? Bapak maunya apa? Makan babi atau jangan makan babi? enggak bisa makan babi energi, Bang. Ya enggak, bukan masalah Anda. Agama, kita kan ini tema agama tanpa akal. Agama Anda membolehkan makan babi karena mendengarkan Bapak Elohim atau karena tidak mendengarkan Bapak Elohim? Kalau masalah makan itu kan kehobian manusia masing-masing. Ya nggak bisa, enak aja. Inilah agama tanpa akal. Agama tanpa akal begitu, seenaknya aja ngomong karena tak pakai akal. Wong Tuhan melarang jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Yesus mengatakan Matius 5:19, barang siapa Dalilnya mana? Tidak boleh. Imamat 11 nomor 7. Segala sesuatu itu kan diciptakan untuk manusia. Yang mengatakan jangan makan babi itu siapa? Jangan makan babi. Jangan makan babi itu di ajaran agama Anda. Loh, di ajaran Yesus. Ajaran Anda Yesus, ada. Bang. Ulangan Boleh. 11 nomor 7. Asal mau boleh. Yang penting Ulangan jangan punya orang. 11. Ulangan 11 nomor 7. Jangan kamu makan babi sebab itu haram bagimu. Yang mengharamkan itu kan manusia, bukan Tuhan. Imamat 11 itu ucapan siapa? Mana saya tahu. Oh, itulah kalau beragama tidak berakal begini. Coba. Agama tidak berakal itu ada di Bible yang kalian ketekin setiap hari Minggu, tertulis di situ Imamat 11:7, jangan kau makan babi sebab itu haram. Mana dia dalilnya? Imamat 11 nomor 7. Iya, bacakan mana? Inilah kalau orang tidak berakal, sudah tua, harus dituntun betul-betul. Tunggu aku tunjukkan. Nah, justru itu kalau Anda guru, ya tuntun saya menjadi orang yang baik. Iya, masalahnya kalau ada murid yang tidak bisa dituntun juga, itu berat juga itu. Ya harus kerja keras dong. Ya, Nabi aja berjuang. Ya, oke. Tapi kayaknya percuma saya berusaha nih, karena yang kutemani diskusi ini bukan manusia lagi. Nih, Imamat 11:7. Itu Demikian kadang-kadang juga itu babi.
karena memang berkuku belah, kukunya berselap panjang, tetap tidak biat. Haram itu bagimu. Tuh haram, tuh haram. Itu yang Haram nulis nggak? siapa itu? Yang nulis siapa? Nggak tahu. Ini kitab yang kau pakai. Nih Mamat. Ini kan mutiara ini, tapi kau pijak-pijak. Makanya Yesus melarang Bani Israel memberikan mutiara ini kepada babi dan anjing. Jangan kau berikan mutiara dan barang kudus kepada anjing dan babi, percuma, dia akan injak-injak saja. Ini tertulis di dalam mutiara. Nih, barang kudus Torah tertulis. Tapi kau cuma menginjaknya. Kata Yesus, anjing dan babi hanya menginjak-injak hukum-hukum ini. Ya, kalau masalah makan babi, makan anjing, kalau nggak mati makan aja lah. Yang penting jangan mati aja. Itulah yang kukatakan, kau bertahan dalam agama Kristen karena kau tidak menggunakan akalmu. Kalau kau menggunakan akalmu, pasti kau keluar dari Kristen. Cak Ayu. Kalau racun dimakan baru haram. Nah, tuh kan. Berarti kau melawan Tuhan. Punya Berarti kau orang menentang dimakan. Tuhan. Kalau hak orang dimakan baru haram. Menurut dalil tadi, babi itu haram atau tidak? Menurut firman Tuhan yang tadi, haram atau tidak? Ya haram. Nah, terus karena agamamu Kristen makanya jadi halal, bukan? Ya karena hobi aja. Karena agamamu memang yang menghalalkan. Orang Kristen itu tidak tunduk pada firman Tuhan, dia tunduk pada firman Paulus. Makanya aku bilang agamamu tidak bisa dianut oleh orang yang berakal. Untuk bertahan di agamamu, akal harus pensiun. Karena tidak mau belajar. Kalau mau belajar ya memahami apa maksudnya. Apa maksudnya tadi ayat itu? Kalau mau belajar ya paham. Oh ini. Ya, apa maksudnya? Ya, apa maksudnya tadi ayat itu? Jangan kau makan babi, ya, haram itu bagimu. Apa maksudnya itu? Ya nggak boleh melanggar. Nah, Kristen yang makan babi boleh nggak? Bukan Kristen orangnya. Kristennya, bukan orangnya. Kristen. Karena Kristen dibolehkan makan babi. Dalilnya di mana? Kolose 2:16. Galatia 2:16, Galatia 2:21. Galatia 4 nomor 7, Galatia 5 nomor 1, Galatia 5 nomor 3 nomor 4, Roma 5 nomor 20, Efesus 2 nomor 15. Semua pengajaran Paulus menantang firman Tuhan. Tuhan kalau bisa dilihat itu nyata, fakta. Kalau Itu bukan Tuhan kalau bisa dilihat. Kalau ada Tuhan bisa dilihat, itu Tuhan-Tuhanan, buatan manusia, buatan pikiran manusia. Itu Tuhan-Tuhanan itu bukan Tuhan asli kalau bisa dilihat. Iya. Kalau dia jadi gini bang, kalau dia jadi manusia dia bisa dilihat, tapi kalau dia jadi roh nggak bisa dilihat, nggak ada satupun yang bisa melihat roh. Nah, sekarang Tuhanmu ini bisa jadi manusia. Bisa kalau dia mau, bisa. Mau tidak? Mau tidak Mau Tuhan kalau dia menjadi mau. manusia? Kalau dia mau tidak lagi Tuhan menjadi manusia? Tapi kalau Bisa. dia jadi turun lagi ke dunia, hancur dunia ini bang. Nah, berarti Tuhan tidak pernah turun ke bumi kan? Pernah. Tadi katanya tidak pernah. Abang yang salah dengar. Jadi pernah Tuhan Anda ke bumi? Dulu waktu dia masih jadi manusia. Oh, pernah Tuhan Anda jadi manusia? Ya pernah. Karena kan Oh, berarti dikandung- pernah. dikandung Berarti ibu Tuhan Maria. Anda pernah. Berarti Tuhan dikandung ibu Anda Maria. Oke. Waktu dia kecil. Berarti Tuhan, ya. Dia Berarti kecil. Tuhan Anda pernah, ya. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Apanya? Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Maksudnya?
Ya Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan kan? Jadi manusia. Dia kan turun ke dunia ini kan untuk menyelesaikan dosa-dosa manusia. Menjadi bukan Tuhan kan? Ya Tuhan tetap. Jadi yang dibunuh tentara Romawi Tuhan. Itu jasad saja bang. Nah berarti bukan Tuhan kan? Rohnya tidak bisa dibunuh. Jasad itu siapa? Tuhan kan? Daging Ya daging itu Tuhan kan? menyerupai Tuhan. Mati aja. Balas ya anak. Inilah agama tidak masuk akal. Bingung juga. Bukan. Saya tidak bingung. Saya tidak bingung. Akal sehat tidak bisa menerimanya. Bukan bingung. Sekarang ketika Tuhan Anda menjadi daging, si daging ini masih Tuhan. Si daging ini masih Tuhan, masih. Kenapa dibunuh? Ya karena hamba-hambanya itu sebagian tidak menyukai. Ya berarti Tuhan bisa dibunuh. Ya mereka pikir bukan Tuhan. Jadi Tuhan bisa dibunuh. Kalau dia jadi manusia bisa. Iya, berarti Tuhan Anda yang manusia ini bisa dibunuh. Ya kalau dia jadi manusia bisa, tapi kalau dia tidak lagi jadi manusia ya nggak bisa. Kenapa bisa dia dibunuh? Ya karena dia jadi manusia. Contoh abang aja kalau abang Berarti jadi manusia kan bisa dibunuh. Berarti manusia ini bukan Tuhan kan? Manusia bukan Tuhan, ya Tuhan tetap. Kenapa bisa dibunuh? Ya karena dia jadi manusia. Berarti manusia bukan Tuhan. Rohnya yang Tuhan. Manusianya tidak. Numpang saja. Berarti separuh Tuhanmu bukan Tuhan. Abang tidak memahami. Kamu yang mulai paham, kamu yang keluar dari zona nyamanmu nggak berakal. Berarti Tuhanmu separuh bukan Tuhan. Betul? 100%. Loh yang mati. Kan yang mati kan jasadnya saja bang. Nah berarti itu bukan Tuhan kan yang mati itu? Ya jasadnya saja mati. Ini Yang ini jasad ibarat, ini yang jasadnya ini Tuhan atau bukan? ibarat telur meletas itu kan kalau kulitnya itu kan bikasnya saja, isinya yang Tuhan. Oke, berarti dagingnya bukan Tuhan kan? Ya kalau dia jadi manusia ya Tuhan. Berarti Tuhanmu manusia. Dia jadi manusia. Nah, Tuhanmu jadi manusia. Tuhanmu jadi manusia kan? Tuhan jadi manusia dulunya. Ya dulunya. Setelah dia jadi manusia dibunuh nggak? Ya dibunuh oleh tentara Romawi. Berarti Tuhanmu pernah dibunuh. Itu sebelum dia dibunuh dia sudah mengetahui. Iya, berarti Tuhanmu pernah dibunuh. Bukan pernah dibunuh, disalib. Bedanya? Sama aja lah. Berarti Tuhan Anda pernah dibunuh. Masuk akal Ya, nggak? Pernah dibunuh. Masuk waktu dia akal jadi nggak manusia. Tuhan dibunuh? Masuk akal nggak Tuhan dibunuh? Masuk akal nggak Tuhan dibunuh? Ya kalau dia jadi manusia bisa dibunuh. Berarti yang dibunuh ini Tuhan atau bukan? Dagingnya saja. Berarti daging Tuhan Anda bisa dibunuh? Ya kalau apalah arti sebuah daging bang? Daging itu kan bisa membusuk. Tadi bisa. katanya, jangan bilang gitu. Tadi katanya Tuhan yang menjadi daging. Kok sekarang apalah artinya daging? Daging itu Tuhan Anda kan? Garu. Inilah abang Garu. nggak pakai ini kalau bicara itu. Lah justru saya ngajak Anda pakai itu. Anda yang kena. Agama tidak masuk akal. Tuhan jadi daging. Yang mati Tuhan. Tapi tidak diakui. Tuhan Anda jadi daging. Ketika Tuhan Anda jadi daging, mati dia. Berarti Tuhan Anda mati. Betul? Ya Garu lagi. bagusnya begini loh bang. Yang pasti aja daripada Ya pasti Tuhan Anda mati. yang pasti masuk surga. Bagaimana mau masuk surga kalau Tuhannya mati? Gimana Daripada- ceritanya?
daripada apa? Daripada Bagaimana insya mau masuk Allah, surga? mudah-mudahan, insya Allah, Bagaimana mau masuk surga? Bagaimana mau masuk surga kalau Tuhannya saja tidak masuk akal? Coba mau masuk surga Tuhan tidak masuk akal. Yesus itu waktu dia masih hidup jadi manusia, dia bisa menyembuhkan orang buta. Nah sekarang nggak ada urusan, tidak ada urusan dengan itu semua, nggak ada urusan. Bagi kami Wah, itu ada. mujizat. Itu kan mujizatnya. Bagi kami dan bagi Yesus itu hanya mujizat, bukan bukti ketuhanan. Itu mujizat seorang nabi, bukan mujizat Tuhan. Sekarang permasalahannya ada di Anda. Apakah benar Tuhan Anda pernah mati? Pernah mati Tuhan Anda? Kan sudah dibahas tadi, diulang-ulang, bingung saya. Saya mau Anda itu benar-benar menyadari apakah Tuhan Anda itu pernah mati? Ya, kalau di dunia, ya, dia menjadi manusia, pernah mati 3 hari. Nah, berarti Habis itu bangkit. Tunggu, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Garuk lagi, garuk sampai botak, garuk. Nah, Dia kan waktu jadi manusia. iya berarti jadi bukan Tuhan kan? Setengah Tuhan, setengah Ya, manusia. setengah Tuhan. Enggak. Abang ini dikasih tahu ngolo. Dikasih tahu ngolo. Boleh. Untuk pujikan saudara bola. Tuhannya separuh Tuhan, separuh bukan Tuhan. Untuk pujikan Dosa abang. Abang berdosa ngolo Tuhan. Abang yang berdosa ngatahin Tuhan setengah. Tuhan setengah gimana ceritanya bang? Itu waktu dia turun ke dunia jadi manusia. Setengah Tuhan, setengah bukan Tuhan. Di dalam dunia ini setengah dia Tuhan, Iya. setengahnya dia di surga. Setelah dia mati, punya tentara itu punya Tuhan. Begitu. Tuhan pernah setengah Tuhan, setengah manusia. Aduh, parah. Aduh. Puas. Iya, Puas. bener puas. Itulah orang Islam saudara-saudara. Kita ngolo ojo. Bukan, Anda yang mengolok-olok Tuhan. Anda yang mengatakan Tuhan separuh, Tuhan Taurat, bukan Tuhan separuh Tuhan. Lo itu kan cara pikiran sehat. Di saat dia jadi manusia, setengah Tuhan, setengah manusia. Di saat dia mati, seutuhnya Tuhan. Seperti itu. Jadi gini bang. Nih perhatikan ini baik-baik. Nih ya, ini kita ambil setengah. Terus kemudian kita sambung dengan tutup pulpen. Nah, kayak gini. Nih. Jadi dia sepotong manusia, sepotong tutup pulpen. Gini ya, posisinya gini ya. Nggak bisa. Beda. Kan tadinya manusia nih, tadinya manusia gini. Nih. Tadinya manusia gini kan. Tadinya kan manusia utuh. Ketika dia turun ke bumi, sepotong aja terbang tuh. Sepotong. Gini. Supaya sempurna dia dipotong begini. Ya, setengah manusia, setengah pulpen. Ini apa namanya? Manusia pulpen. Bang Zuma. Masih ada waktu.
Masih ada waktu bertobat. Generasi. Jadi Tuhanmu pernah separuh. Ngelek. Hah? Tuhanmu pernah cuman separuh doang. Loh, daripada Tuhan Anda nggak kelihatan. Jadi Tuhan Anda separuh doang pernah. Apa? Tuhan Anda pernah separuh. Bang? Bang? Tuhan Anda pernah separuh doang. Yang kemarin Tuhannya stroke. Ini sekarang Tuhannya separuh doang. Bang. Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai dulu ketika di bumi aku mendengarkan Bang Suma, sudah pasti sekarang aku tidak di neraka. Andai dulu aku mendengarkan Bang Suma, sudah pasti sekarang ini aku nggak neraka. Kalian akan mengakui dosa-dosa kalian. Wa antarafu bizambihim fasuhkan li ashabis sa'ir. Kalian akan mengakui dosa-dosa kalian. Mereka mengakui dosa mereka. Tetapi kata Allah, jauhlah dari rahmat kasih sayang Allah bagi penghuni neraka yang apinya menyala-nyala. Karena ketika dia di bumi, dia tidak memikirkan, dia tidak menelaah, dia tidak mendengarkan dan menelusuri kebenaran apa yang didengarkan dari para apologet Islam. Maka mereka dalam neraka berkata, wakalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di neraka kalian akan berkata, andai saja dulu ketika hidup di bumi tidak sombong, tidak pongah, tidak angkuh terhadap kebenaran ilahi yang diajarkan oleh para apologet Islam, maka tentu aku tidak akan berada di dalam neraka ini. Masa Anda mengharapkan keselamatan dari konsep Tuhan separuh? Separuh Tuhan, separuh bukan Tuhan, separuh manusia, separuh Tuhan, separuh Tuhan, separuh manusia. Agama yang tak digunakan akal untuk memeluknya. Padahal Yesus sudah mengajarkan hidup kekal, mengenal Tuhan yang tak terlihat itu. Satu-satunya Tuhan, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Cobalah kawan-kawan, cobalah. Saya bukan mengolok-olok, enggak. Ini metode, ini retorika. Ini jalan saya untuk membuat Anda itu tersadarkan. Ini jalan saya untuk menyadarkan saudara. Masa ada Tuhan separuh? Separuhnya Tuhan, separuhnya bukan Tuhan. Ayolah, ayo. Sadarlah saudara-saudara Kristenku, sadar. Ya, jangan gila permanen. Sadarlah. Masih ada kesempatan untuk sadar dan meninggalkan ajaran yang tidak masuk akal. Agama yang benar sudah pasti masuk akal. Sebab agama yang berasal dari Tuhan yang Maha Mengetahui, sudah pasti aspek pembenarnya adalah akal manusia. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pikirkan itu kalau masih ada kesempatan. Selamat sore. Selamat sore, Bang.
Katolik, Kristen, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, Ortodoks, sorry, Protestan bang. Protestan. Silakan buka kamera, saudara. Teman-teman API boleh naik sebentar. Nggak bisa. Teman-teman API, sabar. Teman-teman API monitor. Di sini Asar dan saya ada tamu dari Kalimantan sejak ya. Silakan teman-teman API pusat boleh naik dulu. Udah mau azan nih teman-teman. Ya, gimana kawan terkait dengan tema saya? Apakah agama Anda yakini setelah Anda menggunakan akal, atau memang Anda cuma ikuti doang ajaran dari nenek moyang, dari orang tua? Agama Silakan. saya adalah agama yang punya akal. Oh, punya akal. Baik. Iya. Kita buktikan abang ya. Oke bang, oke silahkan bang. Oke. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan pencipta atau ciptaan Tuhan? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan pencipta atau Ciptaan Tuhan. ciptaan Tuhan? Iya. Kalau menurut saya dia adalah Tuhan pencipta. Oke. Yang dilahirkan ciptaan adalah pencipta, gitu ya. Ulang bang. Yang dilahirkan ciptaan adalah pencipta, gitu ya. Maria ciptaan, yang dilahirkan pencipta. Nah, sekarang tua mana Maria daripada anaknya Yesus? Yesus sebelum dunia ini ada, dia sudah ada sebenarnya. Ya, berarti Yesus lebih tua dari mamanya. Kan dia katakan dalam kitab Wahyu bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Ya, berarti Yesus Awal lebih tidak berakhir. berarti Yesus lebih tua dari mamanya. Jelas dong. Oke. Berarti di dalam agama Anda boleh anak lebih tua dari ibu kandung? Ya sesuai dengan konsep yang abang paparkan boleh. Oke. Tetapi Masuk akal kalau nggak? sis- Masuk akal nggak ada anak lebih tua dari ibunya? Kalau manusia yang berpikir nggak masuk akal. Oke, Tetapi kalau konsep berarti- kitab itu pasti masuk akal. Oke, berarti agama Anda tidak cocok dengan pemikiran manusia. Agama Anda cocoknya untuk hewan, bukan untuk kami manusia. Maaf. Kalau kata Anda tadi, kalau untuk akal manusia tidak cocok, ya udah, berarti agama Anda untuk Anda aja. Tidak cocok untuk manusia. Oke, silakan yang hewan-hewan masuk ke situ. Karena Anda sendiri mengatakan tidak cocok untuk akal manusia agama Anda tuh. Tuhan anak lebih tua dari ibu kandung yang mengandung dan melahirkannya, itu tidak cocok. Dan itu Anda katakan benar di agama Anda cocok dan masuk dalam konsep agama Anda, anak lebih tua dari ibu kandung. Dan Anda katakan kalau ditinjau dari aspek akal manusia, maka itu tidak akan masuk akal, tidak akan cocok dengan akal manusia. Ya sudah, makanya manusia tidak ada yang ada di agama Anda. Kalaupun mereka ada yang keluar, berarti sudah berubah menjadi manusia, masuk Islam. Kalau masih di agama Anda berarti belum manusia. Tapi memang sih Paulus menyebut Anda adalah domba. Yesus menyebut Anda adalah serigala. Yang gitu. Oke, teman-teman API. Apa ini? Shh, jangan komentar. Oh, betul ternyata kalau ada yang nelpon bunyi HP, berarti selama ini ngaruh HP-ku. Ah, ini ada teleponan masuk, bunyi di sini. Oh, gitu. Oh, ya. Berarti noise itu kan ada yang nelpon. Ya udah. Berarti selama saya live, HP saya harus mati semua ini. Wah. Mantap kali. Ternyata noise kayak gitu kan ada telepon.
Teman-teman API, mohon izin naik dulu sebentar. Saya asar dulu, kebetulan ada tamu. Saya mau ajak beliau mau lihat area pesantren, lokasi pesantren. Please API, kenapa sih orang-orang API ini sombong kali dah. Ada teman API yang sementara live gak? Nah, gitu dong. Kecuali adik saya ini setia kali beliau ini. Makanya aku sayang kali anak ini. Aku sayang kali beliau ini. Assalamualaikum Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi Panglima. Iya adik, Ini ada aku. dulu. Temenin di atas. Ada tamu dari Kalimantan mau lihat area pesantren. Sekalian aku ibadah asar dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana. Siap-siap Panglima. Jangan kemana-mana. Saya akan masuk kembali. Kita akan nonton lelucon Tuhan separuh, manusia separuh. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja. Saya cuma sholat asar. Aman dulu dah. Cek 1 2. Tapi ini udah aman ya, maksudnya nggak masalah. Gurunda double, Gurunda jangan dulu pergi Gurunda. Oh ya udah. Gurunda double, Gurunda jangan dulu pergi Gurunda. Oh ya udah. Cek. Apa double? Double. Akhi Arif, assalamualaikum warahmatullah. Double nggak ya? Doubling kan? Oh alah. Doubling. Coba Bang Kores aja dulu di mute. Nah, iya. Cek. Enggak aman kok. Astagfirullah dari aku ternyata. Siap. Ya wes aman Gurunda. Fadl sholat Gurunda. Lanjut Bang Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bismillah. Kita Ada tritung ini. wah ini tritung baik ini. Ini sama Akhi Arif masuk ini. Jadi kita sekarang lagi ini Ikhwan, lagi pada safar. Aku, Bang Andi, Akang, sama Dalman itu lagi safar karena kita H-1 peresmian renovasi Masjid Ciranjang gitu. Oh iya, di spill aja Bang Kores ya. Ya itu teman-teman ya. Nanti ya di sepilnya kita masih makan dulu ini, begitu. Kalau habis makan baru kayak makan di warteg bisa pesan separuh. Kalau pesen 3 jangan aku 1 Bang Kores. Vin. Muslim itu kalau 3 ya bayarnya 3 gitu. Ini bahaya nih yang sebelah ini. Makan di restoran, beli 3 paket menu, bayarnya 1 katanya. Kan menunya 1. Tapi 3 porsi. Gitu, ATM-nya 1. Kan cumi misalnya cumi. Ini 3 porsi kan ya? Sebaliknya 1 orang, 1 hakikat cumi. Bapak ini di sini porsinya tuh cumi saus tiram, bebek bakar kaleo, sama burger bango. Itu kerjaan Bang Handi tuh pada waktu SMA itu. Iya. Itu ada res 1 lagi tumis babi itu ada. Tumis celeng. Mana kan? Bakar Enggak apa-apa. Coba. Udah. Enggak apa-apa. Yang mau lihat wajah gue nih. Tuh. Yang mau lihat Andi Selebos nih. Tuh. Yang mau lihat gue nih. Ya teman-teman, jangan lupa dong bantu di subscribe YouTube Akang ya, pengamat pengamat debat apologet teman-teman ya, pengamat debat apologet. Silakan di subscribe teman-teman ya. Soalnya penontonnya dikit terus. Kita lagi safar nih.
renovasi Masjid Mu'alaf yang ada di Ciranjang. Ya, pengamat debat apologet. Oh, bener Rama mau naik. Si Kores ngerokok tadi, ada pelanggaran ya. Ya, ini ada dari sebelah, silakan. Res. Pengamat debat apologet. Ya itu Ikhwan ya, tolong dibantu pengamat debat apologet. Bu Rama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lagi di mana, Bang? Ini lagi di Ciranjang posisinya. Kita makan di langsung. Lagi di mana, Mi? Udah peresmian. Belum atuh. Kalau peresmian nanti API live TikTok jam 9 pagi, Ikhwan. Pada bangun ya. Julius nggak ikut, Julius kloter kedua. Bareng Hari apa? Ketum. Hari Ahad. Hari Minggu. Sekarang sore lah. Berarti besok ya? Iya, besok. Si Julius sekarang sore ya. Oh iya. Sekarang kan. Hari ini udah ya. Jadi hari ini insya Allah Stadio ketum kita sama sepupu kita Julius berangkat OTW dari Jakarta ke sini nyusul. Menjahit kegedean sih. Berarti peresmiannya malam. Enggak dong, peresmiannya besok jam 9 pagi. Bun. Pagi. Kegedeannya nggak muat jadi nanti. Jadi alhamdulillah teman-teman ya, masjid yang direnovasi oleh Oh, kekecilan. Besok kan apa besok ya. Sarawak ya, Pak? Besok lah. Oleh apa ya, infak atau donasi dari netizen tuh alhamdulillah udah selesai ya. Besok peresmiannya. Jadi nyimak ya teman-teman, disimak besok pagi jam 9. Alhamdulillah udah selesai. Terima kasih ya saudara-saudaraku yang sudah ikut berpartisipasi dengan program-program API. Nah, program selanjutnya ini ya sekolah apologet yang akan dibangun di tempat seputaran daerah wisata Gurunda di Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jadi kami sangat berharap partisipasi teman-teman ya. Berapapun itu teman-teman, berapapun itu saudaraku netizen ya. Melalui scan tadi yang dari Malaysia itu, Masya Allah ya. Terima kasih ya Pak Asis. Dari Malaysia pun. Dari seluruh Indonesia kayaknya bisa. Yang di Amerika, di mana-mana pun ya. Bisa belum dari tinggal scan masuk. Alhamdulillah. Dan tanpa admin ya teman-teman. Amin, amin, rabbal alamin. Jadi kuris, gimana sih Akang itu katanya bukan kris, kuiris. Ini mempermudah ya transaksi apa istilahnya ya? Transaksi online, transaksi apa itu ya? Uang apa namanya itu kores? Ya uang digital, uang apa maksudnya? Ya uang digital, transaksi uang digital. Ini mempermudah teman-teman, nggak mesti repot ke bank atau ke ATM atau apalah segala macam ya. Ini tinggal kita pun sekarang belanja di mall-mall ya, di toko-toko itu pakai ini, kling jadi sudah. Itulah mempermudah ya, Masya Allah. Transaksi digital itu ya teman-teman. Iya, kalau ada aplikasi Dana, Oppo, GoPay, ShopeePay, banyak kan teman-teman. Nah itu ada kan kurisnya, cara bayar dengan kuris. Aku aja teman-teman belanja ke mana-mana, ke pasar juga, di pasar loh. Penjual kelapa, penjual ayam tuh udah pasang di toko-toko, udah pasang gini. Jadi sangat mempermudah. Nggak mesti ada uang kembalian yang receh, ya kan? Mantap lah. Oh, udah ya Bang, terima kasih Bang ya. Berapapun. Jadi ini 3.000 sekian ya. 20.000 satu orang, 10.000 satu orang kali 3.500. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kemarin itu setelah saya hitung ya, udah ada 80 juta lebih. 80 juta teman-teman. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Itu dari donasi para saudara-saudaraku, saudara muslimku. Ada 80 juta loh kemarin tuh sampai semalam.
Mudah-mudahan karena insya Allah ya tanggal 5 di Milad Api itu direncanakan peletakan batu pertama. Peletakan batu pertama ya. Ini tanahnya ini teman-teman, ini tanah Gurunda yang sudah diwakafkan ya. Gurunda punya sekian luas ya, luas tuh di sekitar lingkungan wisata beliau tuh luas. Nah itulah udah diwakafkan oleh beliau, tanah beliau itu ya, Masya Allah ya. Jadi tanah udah ada, mari kita dukung bersama-sama teman-teman ya, berapapun. Bahkan itu kalau aku menghitung ya, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Sumpah setengah mati itu dihitung. 1.000 rupiah pun kita harus hitung ya teman-teman. Jadi nggak dibatasi berapapun ya teman-teman, semampunya, seikhlasnya. Banyak dari Malaysia ya teman-teman, banyak dari Malaysia. Nanti ditelepon konfirmasinya itu ke nomor HP ya, salah satunya ke nomor Akang, ke Bang Handi, ke Bang Kores, ke aku, siapapun itu ya, pengurus API boleh konfirmasi ke situ. Jadi ini berapa ya? Belum sebulan kayaknya ya. Belum sebulan udah terkumpul 80-an. Belum sebulan loh. 1 minggu cuman udah sekitar itu. Iya ya Ustaz, baru seminggu kurang lebih loh. Iya, Masyaallah. masih kurang seminggu kalau yang urusan sekolah Palojet kan. Iya Ustaz. Belum ya 2 minggu ya. Ya Allah. Kalau beberapa tahun lalu itu ya kita donasi untuk Palestina. Itu semalam 380 juta semalam. Masya Allah ya. Mungkin waktu itu ya sultannya masih pada ini ya. Semalam loh 380 juta. Caranya itu di scan, buka kalau ada m-banking kan, ada aplikasi m-bankingnya di HP dibuka, kemudian ada kan kerisnya di situ, ada atau aplikasi Dana, GoPay, macam-macam lah. Ada pasti itu ya transaksi untuk pembayaran gitu loh. Banyak juga teman-teman kita yang nggak paham ya. Iya internet m-bankingnya. Alhamdulillah apa nih? Ini bisa juga dari Malaysia. Masya Allah. Iya banyak saudara-saudara kita dari Malaysia loh. Tadi itu Pak Aziz ya. Encik Aziz ya dari Malaysia itu. Alhamdulillah. Ini tinggal tap aja teman-teman. Jadi kalau ada kode QR-nya, kan di situ ada foto kan di Kiris ya namanya bunda. Coba Iya, tempel di layar ini ditempel, kemudian nanti ada transaksi di situ. Terus kemudian diketik jumlah nominal yang Anda ikhlas itu teman-teman ya. Ya udah masuk langsung. Nah bukti itu buktinya yang di screenshot kemudian dikirim ke pengurus API. Lewat DM nggak apa-apa, lewat nomor HP-nya Bang Hendy juga nggak apa-apa, Bunda Rahmat juga nggak apa-apa, kan gitu kan? Betul Ustaz. Nah ini nomor rekeningnya ya, MMCI BTN 40130017173. Nah ini nomor rekeningnya ya. Ini untuk pembangunan. Gimana cara disematkan ya Akang? Coba di screenshot ya teman-teman tuh BTN 40130017173. Mualaf Center Makassar, Mualaf Center Indonesia. MMCI. Apanya yang mau disematkan Bunda? Apanya? Itu ini nomor rekening, ada yang minta sematkan nomor Ini kan rekeningnya. sudah ada Karis ini kan sudah ada itu Bung. Tinggal ini aja. Iya. Tempelkan Sebenarnya aja. lebih mudah ya kalau pakai Iya. keris. Ini kan praktis teman-teman ya. Kalau Nah, menyematkan saya kasih nomor HP nggak boleh nggak, karena di Komal Gurunda ini sudah ada tamu.
kalau belum ada tamu, guru udah monolog itu kan baru bisa kita sematkan. Tapi kalau sudah ada tamu di atas nggak bisa disematkan teman-teman. Gitu ya. Iya. Nah, ini coba aku tunjuk ya gimana dapat kerisnya itu teman-teman. Tapi semua bank sama Kak, kalau aku kan BRI. Gak apa-apa berapapun jumlah nominal yang Anda ikhlas untuk diinfakkan ke MMCI Center Indonesia, walaupun hanya 5.000 gak apa-apa. Kalau mau dikonfirmasi gak apa-apa. Ada banyak 5.000 Ustaz, banyak aku hitung 5.000. Kalau yang 1.000 itu mungkin ini ya, dia tes dulu kan, dia tes 1.000 dia tes dulu apa benar bisa. Takutnya langsung 50.000 terus ini kan banyak yang 1.000, tapi aku pikir ini mungkin dia tes dulu cara pemakaiannya itu loh. Ada yang nggak ada online banking, oh betul ada yang ini kan, betul. Kalau ada Dana bisa Dana, ini kalau Dana ya, Dana, Oppo, GoPay itu bisa, ada semua. Jadi di Dana itu kan teman-teman, Anda kalau misalnya mau bersedekah lewat Dana, tinggal buka Dana. Di situ kan di bawah itu akan ada Pay, ada tulisan Pay gitu kan. Terus tempel ke layar ini. Masuk nanti tinggal masukkan jumlah nominalnya. Jadi di situ ada logo Yayasan Mu'alaf Center IDN atau Indonesia ya. Lalu kan jumlah nominal berapa, tinggal tulis, ya sudah, diklaim, konfirmasi, masuk sudah, gitu kan. Silakan Kang, tambahi ya Kang. Apa yang ditambahi? Caranya pakai Dana, pakai GoPay. Oh iya, pakai Dana bisa. Caranya HP ini kan ada ini nih screenshot. Caranya diginiin ke HP, terus isi nominalnya misalkan 100 juta, teng gitu. Nah langsung kirim. Banyak kali 100 juta. Nah kita jangan kalah dengan pembangunan rumah hantu yang ada di Amerika sana ya. Masa pembangunan rumah hantu 8M bisa tercapai dalam 2 bulan, ini udah hampir 1 bulan belum tercapai guys. Kita jangan kalah sama minoritas. Itu pembangunan rumah hantu. Liriknya bikin pas. Satu HP-nya di screenshot ya, yang cuman satu HP-nya di screenshot, kemudian screenshot itu kirim ke HP anaknya kah, HP siapakah. Nah kemudian itu di scan, jadi hasil screenshot itu dikirim kemana-mana, boleh bisa ke HP yang lain dikirim ya, hasil screenshotnya baru di scan. Yang DM ke saya ini Bunda Ukti Nita, syukron Ukti Nita, siapa ini ya, nanti saya kirim ke Bunda ya screenshotnya. Ya, nomor konfirmasinya silakan nanti ke Bunda Rahma ya. Jangan ke saya kemarin ngirim nomor HP di sini, saya banyak yang goda. Saya juga mau lah sekarang ngirimin nomor HP. Masya Allah. Maaf Ustaz, cuma sedikit, nggak apa-apa, seikhlasnya nggak apa-apa, nggak ada patokan ya kalau sedekah itu teman-teman ya. Lapendos sudah Bun Max, Masya Allah, terima kasih ya. Siapa lagi nih? Ini nama-nama ini agak ini ya teman-teman ya. Sudah, alhamdulillah ya. Pembangunan apa? Mohon nanya, pembangunan apa? Silakan Kang. Sekolah apologet teman-teman. Untuk yang khusus yang Mu'alaf Center Indonesia ini ya. Jadi kami di API ini ya, ini pembina kita ini ya, Gurunda Bang Zuma ini berinisiatif membangun sekolah apologet
Caranya gini Tapi teman-teman. bukan Nah, cuma habis di gimana? screenshot nih ya, di screenshot. Bentar dulu bun. Nah, habis di screenshot, ini saya balikin dulu kameranya ya. Bisa nggak? Kamera saya balikin. Bisa nggak sih? Kang, diperbesar dulu Kang. Ah, Atau berdua ya dengan Bunda Rahma ya. ya, saya bisa kok nggak bisa dibalikin ini? Oh, harus ditutup dulu kamera. Iya, kamera belakang lah. Nah gini teman-teman, misalkan masuk ke Dana ya. Gini nih, misalkan masuk ke Dana nih, Dana masuk, terus kirisnya tempel gini, kelihatan kan? Nah ini tanda ini, klik tanda ini, klik. Nah di sini ada kiris, tuh ada kiris kan? Tinggal diokein. Masuk tuh, tinggal klik nominal. Jadi nggak usah pakai 2 HP, 1 HP aja. Caranya kayak gitu teman-teman, tinggal klik nominal. Iya. Tapi harus screenshot dulu. Saya ulangi caranya ya, biar kalian paham ya. Nih, ini masuk ke Dana tuh, masuk ke Dana, kirisnya klik. Nah ini klik nih, yang ini nih, gambar ini klik. Klik. Nah ada screenshot, klik. Selesai, tuh masuk situ, tinggal nominal tuh. Gitu kan? Nah, itu caranya kayak gitu, simpel kan? Simpel, praktis. Atau kalau tidak mau di screenshot, langsung tempel ke layarnya Gurunda ini. Langsung tempel, langsung masuk. Jadi cukup pakai 1 HP aja, nggak usah 2 HP. Pak Andi. Paham ya? Lebih simpel kan? Simpel dong. Jadi cukup pakai 1 HP aja. Bisa Bunda Fatima bisa melalui banking ya. Bisa Bunda Fatima masuk di krisnya. Enggak lah teman-teman, berapapun itu ya, kita ini kan mayoritas di Indonesia. Mari kita dukung niat baik Gurunda. Dia sudah siapkan tanahnya ya, lokasinya luas. Yang sudah app, yang sudah transfer, masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya dan Allah melipat gandakan rezeki kalian semuanya. Bagi yang jomblo ya, semoga dicepatkan jodohnya ya. Jangan kayak saya. Ngelag mah tuh, ngelag, Kang. Selek. Makasih teman-teman, Masya Allah, udah masuk, udah Bun. Oh, makasih. Sedikit ya Bun, Masya Allah, syukran. Aku sudah, Masya Allah, keren. Udah Bun, cuma sedikit, Masya Allah. Sedikit kali banyak ya, kita ini kan banyak ini teman-teman. Bayangkan loh, baru belum cukup 2 minggu tuh udah 80 juta lebih loh, aku hitung. Jadi kalau sebulan, alhamdulillah aku sudah Bun, terima kasih. Masya Allah. Mas, ini kok pesannya lama banget. Saya udah hampir sejam loh di sini, udah lapar loh. Kok lama kali? Oh, identiknya identiknya. Izin Bunda Rahma, konfirmasinya kemana? Itu Bunda, dijawab Bunda. Di nomorku nih, ini nomorku ya, karena beliau pada kelaparan itu ya, yang di atas tuh pada kelaparan. 5095 280 90 792. Nah, tolong komplit. Cepet-cepet lah Bunda, jangan cepet-cepet lah. Itu aku udah ketik tuh nomorku di bawah ya, screenshot. 0895 280 90 792. Sudah tapi sedikit, Masya Allah Bang Kunci, terima kasih. Kita tunggu Gurunda stay ya, baru kita naikkan noten. Gurunda lagi sholat. Masya Allah. 5.000 berapapun itu ya teman-teman.
Itu harusnya dibesarin, spill agak lebih besar Bunda Rama. Itu minta di spill lebih besar Bunda. Didekatin. Udah. Kalau buat sedekah Iya udah subuh, pucat akang, kelaparan. kalau buat sedekah subuh teman-teman langsung ke rekening API pusat. Ya Kang, kalau yang ini khusus untuk pembangunan sekolah apologet. Betul. Jadi program API itu ya ini dulu yang harus ini. Karena ini udah bertahun-tahun sudah ditunda ya teman-teman oleh Gurunda, tapi tahun ini ditekadkan bulatnya atau dibulatkan tekadnya untuk memulai pembangunannya ya. Letakkan batu pertama insya Allah bulan 9 pas milad API insya Allah teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita di sini ada yang bukan, ngejual agama ya. Kita di sini untuk mencari pahala di sini ya. Bukan kayak yang sebelah ya. Teriak-teriak jual agama hayalan. Ternyata itu agama dongeng dari Yunani guys. Mereka jual tuh agama dongeng dari Yunani. Kalau kita enggak, ajaran samawi, ajaran dari langit, sama kayak Yahudi. Kurbannya juga sama kayak Yahudi, hewan gitu ya. Bukan manusia kurbannya ya. Udah jelas di situ. Allah itu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan itu tempat bergantungnya manusia, bukan digantung oleh manusia. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Kita nggak jual agama di sini. Yang suka keluar-keluar jual agama itu yang sebelah, teman-teman ya. Karena apa? Karena minoritas, cuma sedikit orang-orangnya. Mampus kan? Mampus. Kurban manusia itu masih apa ya Kang ya, agak mendingan di sini kurban Tuhan kan, bukan kurban manusia, kurban Tuhan. Oh iya, nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi jadi gini, kalau nggak mau disepil, nggak mau mengkonfirmasi, nanti kita ketemu di akhirat saja, nggak apa-apa. Hamba Allah namanya, gitu aja. Nggak apa-apa ya. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau beli Tuhan umat sebelah, ada di Shopee itu. Ada yang 15.000 gitu ya, ada yang 20.000. Jadi umat-umat beleguk Borokoko Kontohon ini ya percaya dengan penjualan Tuhan di Shopee ya. Bolon. 30.000 dijual di Shopee. Masya Allah ya teman-teman, jangan terlalu terfokus ke Akang. Akang itu kelaparan ya, merah mukanya kayak udang. Jadi teman-teman, alhamdulillah udah banyak yang konfirmasi. Masya Allah ya, terima kasih ya. Aku nggak bisa balas satu-satu persatu loh. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili pengurus API yang lain ya. Terima kasih banyak. Semoga menjadi berkah dalam hidup saudara-saudaraku ya. Masya Allah ya. Sri Julia Stuti, banyaklah sudah nih yang sudah konfirmasi. Masya Allah, alhamdulillah. Maaf Bun, hanya sedikit. Jangan, kita nggak lihat sedikitnya ya teman-teman, keikhlasannya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi banyak loh, 5.000 teman-teman yang kuhitung ya, aku yang hitung banyak loh. Tapi kan sedikit kali banyak, akhirnya banyak juga jumlahnya, ya kan? Kadang kita ingin berbuat baik, bersedekah, tapi nggak tahu bagaimana caranya, bagaimana jalannya. Nah inilah teman-teman, tinggal ditempel HP-nya. Alhamdulillah. Ya, tinggal tempel aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anita Dwi juga makasih sudah di screenshot lewat DM. Makasih, berapapun nilainya tetap mengalir nanti sampai ke akhirat. Sedekatun jariyah. Amin, amin. Bunda sudah saya transfer dari hamba Allah, maaf sedikit. Iya, alhamdulillah. Makasih hamba Allah.
Ini Kang ada yang kejang-kejang di belakang. Mau dinaikkan kan? Mana Kores? Kores? Bang Dre, makasih Bang Dre. Siapa ini? Bang Iko atau Mbak ini? Bang Iko apa Mbak? Ini lagi masuk DM-nya, cuman belum sempat saya buka. Untuk rumah apologet, oke, makasih Bang Iko. Bang Iko, ya Bang Iko. TTF kirim ke siapa Bunda? Ke Bunda Rahma juga nggak apa-apa, ke nomor HP-nya. 0895 280 90 90 792. Ya maaf cuman sedikit. Iya Masya Allah ya Bunda Mariati, thank you, berkah. Aku bilang ya saudaraku ya, sedikit kali banyak itu akhirnya apa? Banyak juga kan pada akhirnya. Lutfi Sifatani Furqah. Mbak Sifatani. Jangan sebut nama. Oke, siap. sorry menyori. Maaf ya. Oke. Itu kemana tadi tuh? Bukan sebut nama, jangan sebut nominal Bunda, nggak apa-apa lah kalau memang kan sudah kadung dikirim kan. Tapi jangan sebut nominal, jangan sebut nominal. Bunda itu nomor dana, betul, itu nomor dana. Itu nomor dana aku teman-teman ya. Itu nomor danaku itu. Nomor danaku, nomor Oppo. Aku kan ada aplikasi-aplikasi itu loh teman-teman, mempermudah kita. Kelaparan Akang ya, kelaparan. Pasti itu makanannya Akang, itu menunya daun-daunan. Coba Kang, apa itu tuh? urusan itu apa? Timun apa jengkol? Aduh kan, wih, apa itu? Apa jeruk? Oh anu terong Belanda. Wih apa lagi itu biji-biji? Ya Allah. Kayak karyanya aja ya Bunda di vegetarian. Tapi makan ikan. Ya iyalah. Kalau cuma ikan nggak apa-apa lah. Gimana rasanya itu? Iya makan. Iya, aku pernah waktu kemarin waktu milad api kan aku ke Jakarta, aku diajak makan lah nih bang Akang kan, aku nginap di rumahnya kan, di kantor kantor api lah. Kita diajak makan nih, pas lapar kan. Harapannya tuh ngajak ke resto, itu restonya besar loh. Restonya besar. Dia pesan lah kan. Aku bayangkan ini apa ini makanan apa ya. Tiba-tiba di depanku itu berjejer tuh sayur-sayuran teman-teman. Dalam hatiku apa Kang pikir dia kita ini kambing mau makan daun itu berjejer. Aku tengok lah ada apa lah. Macam-macam daun tuh ya. Sayur datang sayurnya pun itu daun. Entah daun apa ya, ada daun katanya daun belinjo, biji-biji keras. Aku bilang ya Allah, ini bukan mau kasih enak-enak, ini malah penderitaan ini ya. Aku tuh nggak daun-daunan, entah daun apa itu mereka makan ya. Heran aku. Entah sayur bening, sayur apa kayak itu ya. Banyak daunan. Aku coba lah aku makan sayurnya. Keras.
sayur apa kok keras? Biasanya aku makan itu daun bayam, kangkung, kan lembek-lembek. Ini kok keras. Digigit tuh ada biji-biji ya, hitam biji-biji tuh kecil. Ku coba ku gigit, ku kira apa? Ku kira kacang. Keras. Ada kulitnya. Ya ini penyiksaan ini ya Kang. Dan akhirnya apa? Bayarnya mahal teman-teman. Bunda Rahma 900 bayarnya. sudah dikirim ke WA Bunda. Ini Mbak Elvi. Makasih Mbak Elvi. Masya Allah, udah banyak ini masuk ya, ada sedikit Bunda. Terima kasih ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Syukran. Ini kok turun? Yang apa? CR7 kok turun? Iya mungkin itu biji-biji kan, melinjok itu biji-biji, baru daunnya kasar, kayak daun apa ya, kasar, nggak lembut. Bang Zuma bentar lagi ya, beliau kan sholat. Kena itu kah? Masya Allah ya, yang sudah ini ya, mewakili saudaraku para pengurus API, aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Sebelum kita memasuki sesi diskusi, kita coba undang saudara-saudara Kristen, dan mungkin Gurunda sudah standby ya. Kalau Kores Akang ini masih makan. Tapi sayur asem, kenapa begitu? Sayur asem di tempatku tuh nggak gitu-gitu amat, ada keras-kerasnya. Adapun isinya kalau ada kacang tanah teman-teman. Ini kacang itu ku gigit pun keras, kulitnya ada apanya, entahlah. Sayur bening lah mungkin Bunda, sayur bening bukan? Itu ada yang nanya API singkatan apa? Akang jawab ya, API itu singkatannya Akang Pemuda Idaman. Itu API itu, Akang Pemuda Idaman. Dicatat ya guys. Apologet. API itu apologet. Ya bukan APII gitu lah Bunda. Akang itu API itu APII. Apologet Islam Indonesia teman-teman ya. Teman-teman nggak usah lah ngomong maaf ya Bun, cuma sedikit, nggak usah lah teman-teman. Kita udah sangat bersyukur loh didukung. Ini pada minta maaf, janganlah. Malah kami yang berterima kasih loh. Maaf bun, janganlah. Bersyukurlah kami didukung ya. Tanpa dukungan saudara-saudara muslimku, manalah kita ini. Nggak ada apa-apanya kita ini tanpa dukungan ya. Tanpa dukungan saudara-saudara nggak bisa terwujud apapun program API yang kita rencanakan, yang kita canangkan. Kalau tidak ada dukungan dari saudara-saudaraku, nggak akan terwujud, nggak mungkin. Jadi nggak usah lah, maaf bun, janganlah. Kita udah terima kasih kok. Ya mungkin hari ini atau minggu ini bisanya segini ya. Bulan depan ada rezeki atau minggu depan ada rezeki lebih, boleh lebih. Ada yang pernah aku baca typingnya, gimana kalau kita ini cuma bisa ngasih semen atau batu merah, ya boleh, kenapa enggak? Itu pun kan nanti kita beli material itu kan. Jadi saudara-saudaraku yang ada dekat-dekat di seputaran tempat bahkan lokasi yang Gurunda boleh. Yang dekat-dekat dengan lokasi ya kan bisa, kalaupun tidak ingin bersedekah melalui bentuk uang, bisa dengan tenaga nanti bantu pembangunannya kan gitu kan. Untuk ngecor, ini saya masih absen pulang dulu Bunda. Ini coba kita naikkan ya. Siapa yang minta naik ini? Banyak oten sudah ini Gurunda. Banyak saudara-saudara Kristen di bawah ini. Lokasi di Bolangi, tempat wisata sekitar tempat wisata Gurunda. Sulawesi Selatan. Bang Solata ini Islam kayaknya sudah di domain nih. Apa yang mau disampaikan Bang Solata?
Enggak ya? Oke bang, kita turunkan ya. Oke, kita naikkan noten. Mungkin Gurunda udah siap ya. Belum. Diskusi. Belum. Gurunda masih ada tamu. Oh, Dari ada Kalimantan. tamu. Iya, beliau bilang tadi kan ada tamu dari Kalimantan mau survei lokasi itu sekolah apologet itu kayaknya sih saya dengar. Keren. Jadi berarti kan udah ada gambarnya, udah ada RAB-nya. Jadi tinggal pelaksanaannya loh. Tinggal pelaksanaannya. Walaupun teman-teman kita insya Allah dibangun bertahap ya, sesuai dengan anggaran yang ada. Bertahap gitu loh. Oten katanya Ustadz Solata. Malas debat sama kalian. CR ya, CR7. Sebenarnya kau harus Cristiano Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo 7, penggemar Ronaldo ini. Tapi gini loh, CR7 harus bersyukur. Bunda. Kalau yang Solata itu memang Kristen. Tetapi kalau yang Solata Domi kemarin kan juga naik ke komar saya, beliau itu Islam. Kalau yang Solata Domi barusan yang naik Solata Domi itu. Coba Solata itu masih Solata. Ya, CR7 ini dengar ya. Ini ada manfaatnya banyak kalau kau berdiskusi dengan Gurunda ya atau Bang Zuma. Manfaatnya banyak. Kau bisa pinter, kau bisa tercerahkan, kau bisa mengembalikan akalmu. Tadinya akalmu nggak kau fungsikan nih, bisa kembali berfungsi. Insya Allah. Jadi jangan kau menutup diri dari kebenaran. Itu tadi itu bukan Bang Solata yang ini, yang Kristen tidak menyembah Yesus itu teman-teman. Itu yang pelaut itu ya Ustaz. Ya, itu Bang Andreas itu dulu kan nama aslinya Andreas. Kalau yang Solata Domi ada ini sambungannya Domi gitu kan. Itu Islam, kemarin sempat masuk di komal saya. Ternyata Islam. Itu. Bukti transfer sudah aku kirim ke inbox. Makasih, berkah barokah ya. Mbak Dea 08, Masya Allah ya. Semuanya ya saudara. Inbox apa DM? Ya nanti setelah live baru aku buka pasti. Buka DM-nya. Bagaimana kabar Bunda Hesti? Baik-baik, beliau sering live. Lokasinya di mana, Bun? Jelaskan Bunda. Di Makassar, teman-teman. Di Kabupaten Goa, tepatnya di Bolangi ya, di samping tempat wisata Gurunda. Jadi ini tanah ini ya dipersiapkan, diinfakkan oleh Gurunda ya untuk pembangunan sekolah apologet ini. Ini tanah ini punya Gurunda. Jadi dia ikhlas mengimpakkan untuk dibangun sekolah apologet. Ini luas teman-teman. Gambarnya nanti kita spill ya, sudah ada gambarnya, sudah ada RAB-nya, tinggal mengimplementasikan pembangunannya. Jadi insya Allah bulan 9 pas milad api ya, awal bulan 9 tanggal 5 kan milad api. Nah, itulah peletakan batu pertama. Insya Allah ya teman-teman, itu keinginan kita bersama. Dan ini pun impak donasi ini kita usahakan umumkan setiap hari Jumat. Dan Jumat kemarin itu ya sampai semalam itu 80 juta lebih. Jadi kalau saya hitung lagi yang masuk ini barusan, Masya Allah ya. Masya Allah, Alhamdulillah lah. Ini teman-teman ya, kan ada ayatnya tuh, anadofatul minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jangan-jangan ada harta kita yang tercampur dengan harta anak yatim, fakir miskin gitu ya. Cara membersihkannya gimana? Dengan cara berinfak atau beramal ya, atau zakat ya. Ini termasuk ke cara berinfak teman-teman ya.
Jadi bersihkanlah harta kita dari kotoran-kotoran seperti itu. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala kita buat nanti di akhirat nanti. Ayo, kalau sidaman, anda dopatu minal imannya membersihkan ya makanan dari piring. Ya. Piringnya bersih. Itu guys. Yuk kita berlomba-lomba cari pahala guys. Mau 10.000, 20.000, 25.000 atau 5.000. Tapadol. Insya Allah dengan keikhlasan kita untuk berinfak kepada APII untuk pembangunan pesantren apologet ini, insya Allah akan menjadi pahala. Nomor rekening Bunda Rahma. Nomor rekening ya. Aduh, ada yang sapa saya ini dari Thailand apa Taiwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang dari Taiwan. Salam kenal. Nomor rekening ya BTN. Ini teman-teman ya BTN 401 3000 17173 ya, tulislah MMCI. Masya Allah. Makassar Assalamualaikum dari Mualaf Taiwan. Center ya. Nah itu ya teman-teman. Siang maling seng dari Taiwan. Siap. Keren. Cara menyematkannya itu loh, aku gaptek. Ya Allah ya Rabbi. Akang, sematkan dulu itu nomor rekening. Nggak bisa kalau nggak bisa kecuali Brunda itu masih sendiri. Oh. Ya masih opening statement gitu kan, belum menaikkan tamu, baru bisa menyematkan Bunda. Itu di bawah Ukti Ati itu sudah ini kan, di screenshot aja sudah menulis rekening MMCI itu. Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu Yayasan Mualaf Center Indonesia teman-teman, BTN 401 ditambah 3000 ditambah 17173 atas nama Yayasan Mualaf Center Indonesia. Sekali lagi BTN 401 ditambah 3000 ditambah 17173 atas nama Yayasan Mualaf Center Indonesia. Buat Bunda Rosli ya, Bunda Rosli, Masya Allah. Bunda Rita ya, Bunda Rita, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron. Sudah masuk Bunda Rita 2,5 juta, Masya Allah. Keren Bunda Rita, sehat selalu ya, semoga Allah melipat gandakan rezeki Bunda ya. Sehat selalu. Jazakallah khairan kasiron ya Bunda ya, Bunda Rita. Kok 2,5 juta, 5 juta Bunda. Mohon maaf. 5 juta. 5 juta kok. Saya salah lihat. Saya ngelihatnya sambal terus. Ini nih sambal terus. Jadi salah lihat. Hampura, mohon maaf ya Bunda. Bunda Rita. Yang dia lihat itu biaya adminnya 2.500 kali ya bawahnya. Ini apa namanya? Lewat lapar tadi, kelamaan nunggu makanan. Bismillah aja sampai hari ya. Berkah barokah ya, berkah barokah. Jadi teman-teman, kalau kita ingin berinfak, bersedekah, berapapun itu teman-teman ya, berapapun itu, Allah menilai bukan dari jumlahnya ya, Allah menilai dari keikhlasannya. Tapi tentu ya, gimana itu Ustaz ya. Keren-keren, Masya Allah ya. Tapi berapapun jumlahnya teman-teman, kita sangat bersyukur ya, bersyukur karena didukung oleh saudara-saudara netizen ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, apalagi banyak, gimana ya bahasanya,
masalah pingin bantu tapi nunggu rezeki yang melimpah. Oke bang, gak apa-apa. Yang penting didoakan ya supaya cita-cita, rencana dan cita-cita kita ini bisa terwujud. Gak apa-apa bang, mudah-mudahan besok-besok dapat rezeki dan bisa berinfak sedekah ya bang ya. Amin. Bentar Bun, ini kok yang berinfaknya, yang sodakohnya muslim di sini, kok kafir-kafir laknatullah yang kepanasan di bawah ya? Ini salah nyembah Tuhan kayak gini nih jadinya nih. Anak orang kok disembah. Muslim yang sodakoh, muslim yang berinfak, kalian yang kejang-kejang. Dasar beleguk siang tohon berokok, burak wa bisa begetar. Betul. Jadi guru ndak ada tamu ya teman-teman. Sabar ya. Coba kita naikkan M Jimmy biar diskusi sama Akang. Naik. Takut berkurang betul-betul. Masya Allah, semoga rezeki bunda melimpah. Amin bang. Bang Dre, syukron Bang Dre. Gimana kabarnya Bang Dre? Andri berkah. Masya Allah ya, konfirmasi masuk terus ya teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bunda siapa sih ini namanya? Bunda Suharti. Masya Allah, alhamdulillah. Ada Bunda Suharti. Iya. Dari mana? Berkah. Bang Dre, berkah Bang Dre. Umat 3% ini kayaknya kebanyakan makan congor B2 kayaknya ya. Dikit-dikit emosi, dikit-dikit tersinggung, marah. Aduh, udah 3% juga. Dasar beleguk si pohon. Jadi bahkan rupiahnya pun kita ini tuh teman-temannya. Ayo, siapa di situ? Bang Polres, Bang Daman, narasi sedikit tentang berinfak sedekah. Mana Ustadz tadi? Siapa? Kang, narasi sedikit tentang kehebatannya umat muslim ya. Jadi gini, betul kata Edis nih, di surat Maryam 71, semua orang itu akan mendatangi neraka. Untuk apa? Kalau orang Islam mendatangi neraka untuk melihat konser ya, Pargoy, si Edis, si Bombom, Karyana lagi direbus di neraka tuh, gitu kan. Lihat konser itu doang. Nah, lari ke Maryam 72, orang yang bertakwa dan beriman akan mendatangi surga, masuk ke dalam surga. Setelah selesai kita nonton konser, oten-oten lagi Pargoy di neraka, udah puas nih kita nonton nih si Bom-Bom direbus nih, gitu kan di neraka. Kita ke surga gitu guys. Itu ya wajangan dari saya. Semoga ini menjadi asbab orang-orang kafir untuk masuk Islam ya. Simpel tapi padat, sampaikanlah walaupun satu ayat gitu guys. Kita setiap ada kesempatan kosong begini guru ndak istirahat atau ada tamu, kita berusaha untuk ini ya teman-teman, menyampaikan, tak berusaha sounding untuk bagaimana supaya cita-cita yang mulia ini bisa terwujud. Dan ini sekolahnya nih bukan cuma belajar berapologet ya teman-teman, ilmu apologet, tapi ini secara apa ya, kurikulumnya umum, ada bahasa Inggris, bahasa Arab ya, ngaji. Ini semacam apa ya? Oh, itu udah ada gurunda ya. Kenapa kabur Akang?
Jadi ini sekolah resmi teman-teman, sekolah resmi. Cuma apa ya, ditambahi dengan pelajaran apologet, dan tentu itu ya menjadi kenapa Bang Hadi hapus ini, tentu itu menjadi pelajaran wajib ya, pelajaran mata pelajaran wajib nantinya. Ada di bawah tadi ya, dia bilang gini, aku apa ya, boleh nggak aku jadi guru bahasa Inggris? Boleh, insyaallah, karena itu ada, karena di sekolah secara umum ya ada bahasa Inggris. Bunda, aku kirim di DM di mana ya, nggak apa-apa Bun, aku kirim DM di, tapi masih jam apa itu, ke nomorku aja ini, ini nomorku lebih gampang, 095 280 97 92. Nah, 0895 280 97 92. Nah, ini lebih kenapa ada 08-nya lagi depan tuh, double salah ya, 0895 280 97 92. Lulusan mana yang bisa masuk sekolah apologet? Jadi ini bisa ini apa ya, setingkat sederajat SMP SMA ya, insya Allah. Adapun nanti perguruan tingginya ya, nanti kita lihat, Gurunda lihat ke depannya bagaimana ya. Dan ini ada asramanya teman-teman, bisa tinggal di asrama yang jauh rumahnya kan. Ini pembelajaran Al-Quran, ngaji ya, bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi ini setingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bismillah. Masya Allah ya, makasih yang sudah berbagi ya, yang sudah mendukung. Mana ini Gurunda? Aku ini dulu di grup ya. Mana pada turun? Apa mau diudahin aja Gurunda? Gurunda monitor. Host siapa nih? Host saya sudah transfer. Masya Allah. Makasih Bunda Hosnia 246. Terima kasih, syukran, barakallah. Mana ini? Aku ini dulu di grup. Aku konfirmasi ke Gurunda dulu ya. Tutup aja Gurunda. Ya Ustadz ya. Kalau Gurunda sibuk ya. Mana Ustadz? Oten juga nggak ada nih. Atau ada yang berani naik diskusi? Ayo. Mana Oten? Nggak ada. Ku tengok ini nama-nama Muslim. Udah ini ya, aku udah kabari di grup ya. Nggak ada nih Keresteng yang mau naik diskusi, yuk. Ini kesempatanku diskusi nih ya. Yang lain pada ini. Ayo, yang mau diskusi.
Yang berani menghadapi saya, ayo. Siapa oten-oten yang berani diskusi, ayo. Tapi kalau teman-teman Kristen masih pada pola lamanya, tidak pakai akal, ya kalian tetaplah di situ menuhankan manusia, menuhankan anak orang. Nggak akan ini kalian. Kalau masih akal itu masih disimpan. Aku pernah diskusi sama pendeta ya di Zoom dulu. Lah di Bible itu kan Yesus berdoa, Yesus pergi kepada Bapa. Lah itu pergi ke dirinya sendiri, gimana dong? Ya memang bunda, kalau pakai akal nggak bisa diterima akal, memang sulit dicerna dengan akal. Ini pendeta loh ngomong. Jadi apa aku bilang? Oh, jadi kalau jadi Kristen itu kayak kalian itu nggak pakai akal, kayak gila dulu gitu, baru jadi Kristen. Kalau orang waras nggak bisa kan nerima Kristen? Iya, dia sendiri bilang nggak bisa pakai akal kalau untuk memahami iman mereka tuh nggak bisa pakai akal. Makanya kata Karyana itu, kalau kalau Yesus berdoa kepada dirinya sendiri, berarti nanti saya akan tanyakan kenapa waktu di dunia Anda itu ngeprank Bapak gitu kan. Sandiwara katanya. Dia mau protes Bapak. Kalau Karyana kan bagaimana itu hanya dua Karyana. Memang ada Itu dua. pendeta Lamsen loh itu Pak di Zoom dulu Ustaz. Aduh. Iya. Memang Kristen. Jadi dia akan protes ya. Kenapa kau ngeprank itu? Jadi tiap hari kita nonton adu oten, adu domba. Yang biasa kita kenalkan adu ayam ya. Ini adu domba, adu oten. Sudah aku WA. Oh, thank you. Mbak Dea. Oh. Kalau mau nonton adu oten itu biasanya teman-teman ya, apa di Kumal saya setiap hari pasti oten cakar-cakaran di situ. Bahkan semalam Thank itu you, Bun. pakai Syukran. Berkah barokah. Mbak Dea barokah ya, berkah barokah ya. Masya Allah. Masya Allah, berkah-berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo teman-teman yang mau naik silakan ya. Ini kok kayaknya Islam semua ini. Bentar. Iya, Islam Ustaz. Ya, tak hapus satu-satu dulu ya, saya perbarui dulu. Oh iya, bagi teman-teman yang juga belum berlangganan menjadi fan supernya Bang Zuma, silahkan klik itu tanda itu kan, fan super ada di atas itu kan. Sudah alhamdulillah dalam beberapa bulan ini Bang Zuma sudah mempunyai 12 fan super. Jadi keuntungannya apa teman-teman? Ketika Anda berlangganan di komalnya Bang Zuma, itu nanti akun Anda itu terbang. Misalnya kayak Bang Jul gitu kan. Kemudian ada siapa di sini, saya cek dulu ya. Ada Uhti One Love, kemudian ada Bang Jul, ada Bang Wan, siapa lagi nih? Banyak di sini ya teman-teman, ada 12. Ada Gelis, ini Gelis ini Mbak apa Mas ya. Nah itu banyak. Ada Abang Sam Gadget juga dari Malaysia. Nah itu akunnya itu terbang. Di sini warnanya merah maron kalau nggak salah ya, oranye. Itu tinggal diklik fan super itu, berlangganan ke komalnya Gurunda. Itu kan sudah ada 12.
aneh kawan aja. Bisu. Hidungku lagi flu di daerah saya itu. Cuacanya ekstrem sekarang. Perhatikan tipingan kadang aku istri Bang Juma. Mana ada Bang Juma? Belum. Kalau calon sudah. Kalau jalan sudah ada. Dari Bang Leon King, seraba itu apa? Bahasa apa seraba itu? Kalau daerah saya itu serapi. Ya bukan serapi, seraba. Ustadz siapa? Apa seraba? Minum seraba Ustadz katanya. Seraba itu kayak minuman gula merah campur jahe, campur santan, susu, merica. Kayak apa ya? Kirain serabi. Seraba. Bukan ya. Gula merah direbus dengan jahe, kasih santan, susu, campur telur ayam tuh. Ada stamina. Bang Andi, iya kayak wedang jahe. Mana sih ini karistik? Nggak ada karistik berani. Loh, iyalah Oten memang sering nyamar jadi Islam. Kadang nama akunnya itu bahasa Arab teman-teman. Gitu, berbahasa Arab cuma mau hujat. Raden naik Kristen yuk, bisa yuk. Lucu kan kemarin itu kan si Rati ya, lucu tuh kemarin si Rati loh. Berkah bang, berkah barokah. Siapa tadi yang bagi tuh ya kemarin tuh kan, dibilang Tuhannya stroke ya. Kalau cocok lah, benar kata Gurunda kan mati tubuhnya, jasadnya mati, badannya mati, dagingnya mati separuh. Nah, tapi rohnya masih hidup. Yang duduk di kursi roda itu mungkin udah rambutnya putih, jenggotnya putih, itu mungkin. Nah, itu karena dia stroke kan, nggak bisa jalan. Emosi dia pasang-pasang pantatnya, mama benar-benar Oten. Makanya kawan-kawan jangan menuhankan manusia, makhluk itu keterbatasannya itu loh, mustahil itu makhluk kamu sepadankan dengan Sang Maha Pencipta. Ciptaan kamu sepadankan dengan pencipta, ya nggak bisa lah. Nah ini kayak Bang Gigi ini pasti jadi fans supportnya Bang Juma ini. Bang Gigi ini Bang Gunawan kan, Uti Mira juga jadi fans supportnya Bang Juma. Kalau kemarin nggak tahu, kalau sekarang nggak diperpanjang saya kurang tahu. Biasanya fans support itu tiap bulan diperpanjang. Ya Bunda Emira itu juga ya, Masya Allah. Orang Surabaya itu udah di KBRI Surabaya panas ya. Pokoknya netizen ini ya, penonton Gurunda ini Masya Allah ya. Sampai subuh, sampai jam berapapun ya mereka masih ini loh, keren. Ya Gurunda itu kalau banyak penontonnya itu malam Bunda. Sampai 20. Iya malam. Gitu kan. Malah jam-jam ini kan, jam-jam santai, jam-jam istirahat. Ini memang ya teman-teman. Alhamdulillah. Bang Gege, sini Sabaka Kristen, saudara.
Tapi apakah ada malunya Kristen? Gak ada, kurasa teman-teman. Kadang Tuhannya stroke. Kalau stroke itu masih setengah loh, masih setengah tubuh yang kena kan. Tapi kalau sudah mati seluruh tubuh, jasad, itu namanya sudah lumpuh total. Mana lagi kalau dibilang Tuhannya lumpuh. Sifat yang disifati Allah dengan yang disifati makhluknya itu nggak bisa lah disamakan, nggak bisa lah. Ini Mbak Quraisya ini juga pendatang baru, penggemarnya Bang Juma kayaknya. Masya Allah. Bunda Emira, Waalaikumsalam. Safolbet. Bang Rey. Yang belum absen love foreign, teman-teman, absen love foreign itu penting untuk membuat akun Komal Gurunda ini menjadi populer. Absen love foreign itu biasanya ya disertai dengan go popular. Go popular ini bentuknya kayak ini, saya contohkan ini go popular ini. Ini kan, ini go populer ini. Nah itu kayak itu teman-teman ya. Tapi lucunya teman-teman ya, menghujat dia, bilanglah Gurunda inilah macam-macam lah. Semua Gurunda kan sabar, tapi dapat koin loh 1K lebih pendukungnya. Aduh, teman-teman Kristen tuh ya, walaupun sesamanya on botol, tetap didukung ya. Terusnya kan mereka malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu teman-teman kita ya. Benar judulnya nih lah. Jangan diganti judulnya ya, biar mereka merasa gitu loh. Padahal di dalam Bible itu Yesus meminta berakal. Ukti Quraisya Edora ini dari Malaysia ya. Salam kenal balik Ukti. Salam damai dari Indonesia ya teman-teman. Banyak memang pendukungnya Bang Juma dari luar Indonesia, itu dari Singapura, dari Thailand, dari Malaysia, semuanya. Mudah-mudahan Anda semuanya baik dari luar negeri maupun yang ada di Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, berkah umur dan juga berkah rezekinya juga ya. Dan yang penting teman-teman ya, sehat walafiat. Yang tak kalah pentingnya lagi, sukses dunia dan akhirat gitu. Amin. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit gitu ya. Ya. 19 lembar. Macam-macam lah Ustaz. Ya, tapi ini kan banyak. Butuhan Mbak Merah, butuh suntikan kuker katanya kemarin itu ya. Saya nggak ngerti kuker Bunda Rama. Ternyata singkatan kue kering katanya. Iya, Bunda Emira itu ngirim kue kerupuk, Masya Allah ya. Kerupuk kulit, Masya Allah. Thank you Bun, kuenya enak-enak, berkah-berkah. Enggak, saya kira kunjungan kerja gitu Bunda. Kuker katanya. Kue kering. Kuker itu di kantor kunjungan kerja. Kalau Bunda Emira ini kue kering, enak kuenya, Masya Allah, berkabun. Ustaz jangan ngomong. Dong, nggak ada oten-oten naik. Gurunda sibuk. Aku telepon Gurunda. Ya Ustadz ya, kita telepon aja.
Iya, iya, iya. Minta rungkat aja gurun. Oten. Coba ada yang berani naik diskusi sama aku, yuk. Ada yang berani nggak? Yuk, pendeta, pastor, penatua. Kalau murtad ada. Mama kalau murtad. Buat abangku juga Bang Aterion ya, Aterion yang sekarang masih berada di Jerman ya. Selalu setia menonton Gurunda tiap siang, tiap malam. Dan dia juga mengawal Komalindi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan. Itu Aderion bukan Ot. Aku pikir Oten Ustaz, Aderion yang dulu. Enggak, bukan Aderion, Aterion. Oh. Tadi DM saya. Kira Oke. Aterion, monitor Pemburu Aterion. Dajjal. Coba taping Aterion. Ada di itu kan ada kan? Saya Islam Bunda itu. Ini Aterion ini. Ini kan. Uhti apa Ahi? Aterion. Ahi ya yang jelas ya. Ini ada di Jerman kah atau di Prancis sekarang posisinya? Tapi bentar lagi mau balik ke Indonesia katanya. Izin tanya Bu, para pengajar sekolah apologet itu digaji nggak nanti? Digaji dong, digaji. Iyalah, ada embel jasa mesti, dan insya Allah kurikulumnya juga menyesuaikan dan kurikulum nasional. Para Iwan Villa ya. Iya. Ini resmi di bawah Depdikbud. Ada bud sekarang udah dinas. Oh, dinas beda ya? Disdik. Dinas pendidikan. Ya, disdik. Oh. Insya Allah milad api saya hadir. Oh, masya Allah. Bagian di mana tinggal? Makassar, Aterion. Enggak, Aterion di Swiss sekarang. Makanya beliau itu planning persiapan mau pulang ke Indonesia cuman gara-gara mau ikut ini milad api katanya. Masya Allah. Keren Ya. lah. Saking gandrungnya kepada Gurunda beliaunya. Wih. Masya Allah. Bayarnya bakal mahal nggak? Ya enggak lah. Enggak lah. Nanti ada skema sendiri dari Gurunda, ada skemanya ya tentang keluar masuknya pendapatan gitulah. Disesuaikan nanti. Mungkin bisa jadi gratis khusus bagi yang memang betul-betul kurang mampu. Asalkan punya keterangan kurang mampu dari mana Bunda? Apa Dari coba mana diulang? Memang nggak nyambung memang ya. Ini ada pemburu Dajjal Bunda, disapa dulu Bunda. Aku tuh belum makan loh, makanya aku nggak nyambung. Benar netizen ada yang bilang nggak nyambung. Tarif asli mana? Oh, saya tetangganya Mbak Emira ini. Wong Surabaya. Tapi aku masih melintas dari Surabaya. Melintasi jembatan terpanjang se Asia Tenggara. Jembatan apa yuk? Oh, Suramadu. Ya. Oke, Di Suramadu. Oke. Pemburu Dajjal, Muslim Kristen kayaknya. Ya Bunda, Muslim Bunda. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Apa mau disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Bunda, lagi naik aja Bunda. Oh, aku pikir habis jual ini, Bang, warisan mau bagi-bagi. Enggak ya, Bang? Bagi-bagi. Semoga dipermudah rezekinya, Enggak. Bang ya. Ini lagi jualan. Amin. Ya, Bang. Amin, Ya, amin, semoga ya Rabbal dipermudah. alamin. Amin Bunda. Amin, ya Rabbal alamin. Kita turunkan, Bang ya. Ya, Bang. Betul, jawaban Ukti Emira betul. Jembatan yang menghubungkan antar pulau ke pulau itu yang terpanjang se Asia Tenggara, jembatan Suramadu. Iya, Suramadu.
Iya. Ada Nyambung ke di atasnya anu laut Bunda. Di atasnya laut Bunda. iya tahu saya. Yang di ini sama Jokowi kan mantan presiden. Iya dulu ya. Jokowi kah? Iya. SBY kah? Predi naiklah Predi naiklah kau. Ku tengok kau ini nggak ada akal. Ayo naik Predi. Kalau ada akalmu kawan, nggak mungkin kau tuhankan anak orang. Yesus itu anak orang loh, manusia, anak Maria. Hewan melahirkan hewan, ya kan? Binatang melahirkan binatang, manusia melahirkan manusia. Udah ada kayaknya Ada Bunda. tuh. Gurunda itu. Udah ada gurunda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita naikkan ya. Silakan naik teman-teman Kristen. Gimana nih gurunda? Udah ini mereka ya. Rizki Akhira. Insyaallah gurunda. Mana gurunda kita turun ya? Sudah ada gurunda ya. Siap Maki. Oke. Insyaallah. Mana mi lewat mana mi mama mama Bandung namanya Bunda ya. Bandung. Salat. Yang Assalamualaikum penting gurunda tetap keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam kalau sudah habis beribadah wajahnya betul-betul bercahaya. Nurun. Ya, Alhamdulillah. Makasih siapa abangku. dulu dong. Aku ingin izin turun gurunda. Terima kasih. Banyak pasien. Nipis. Ini makasih, ku Bunda. jambak-jambak ini tidak ada yang berani gurunda. Ke judulnya ini kah? Kerak Tanpa musik akal ya mereka. Kerak musik Bun. Saya nggak Kerak Oke, izin musik turun bawah Bunda. anak Terima penatero. kasih. Bahasa apa itu? Iya. Aku bilang Cakar. Aku bilang remas. Dicakar muka. Remas mulutnya. Oh ya Ji, gitu apa itu Ji? Apa itu Bunda? Remas mulutnya. Itu imbuhan. Jadi bisa naik. Imbuhan itu Ustaz, imbuhan. Jiko. Ye ya. Iya. Sudah Oke, Bunda, kita saudara turun Bunda. penonton, makasih banyak ya yang sudah berinfak bersedekah berkah. Izin turun gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi kita pada sesi ini. Silakan teman-teman yang mau berdiskusi dengan saya dengan tema ini. Tema kita terkait dengan akal sehat. Kita lanjut lagi. Mohon maaf, tamu saya dari imigrasi, kantor imigrasi. Barusan dia, oh iya lupa, Bunda Rahma, tolong dicatat. Dia nyumbang 5 juta ya. Saya kebetulan sama-sama sholat asar bersama beliau, pensiun kepala bagian apa gitu di imigrasi. Dia pensiun terakhir dinas menurut beliau di Aceh. Sekarang udah balik ke sini karena udah pensiun. Tadi nyumbang 5 juta. Nanti dimasukkan ke rekening panitia. Pesantren apa? Ke rekening yayasan. Naik maki di sini cepat Apa masih ada di waktu 1 jam lebih? Naik maki aku pasti galak putai yo tak dulu sedikit. Apa lembel-lembel ada ki mak baga-baga sekali ki. Apa dibilang ki orang, nah ternyata yang kita sembah orang Tonji juga. Malah salah ki itu mbok. Ada yang tidak beres di otak saya itu. Magaji ini anak Dulu. Kalahkan guru. adakah? Oh banyak abang. Suruh naik. Susun. Pasien pertama, aku catat apa keluhannya. Oh udah kayak gitu sekarang ya bang? Iya. Oh. Terus keluhannya nanti
3 hari ke depan kita lihat perkembangan apakah mereka teruskan berobat di kita atau kita kirim ke rumah sakit jiwa. Aduh. Bang, 1 kali PK tapi abang harusnya dikalahkan ya bang ya. Oh, boleh. Boleh. Winnya Bang Zuma kan banyak itu. Berapa winnya tuh? Coba tengok. Sebentar ya. Nggak ada. Ada bang. Win abang tuh banyak. Kalahkan Bang Zuma weh. Ini yang naik cuma si Kingdom. Malas sekali aku nengok si Kingdom. Oh. Orang tua yang lahir dari kondom bocor makanya begitu kan. Iyalah. Kalau enggak mungkin tidak kan? Iya. Tuh kan 22. Wih 22. Maksudnya apa itu, Dek? Itu abang sudah menang 22 kali. Makanya harus diruntuhkan dulu winnya. Oh. Iya. Aku tanya kawan-kawanku karena aku penasaran kan aku tanya. Itu orang-orang itu DM aku disuruh PK sama Rian Hidayat. Oh. Aku bilang, mana bisa? Aku tengok dia kan dikirimnya. Iya. Dikirimnya siapa? Dikirimnya Ustadz Dio, Dinda Dio. Aku tengok dia, alamak, kayak mana mau dilawan orang dia memang mata pencarian itu. Kupikir mau berdebat. Enggak. Ternyata memang, wah, aku disuruh nanti pakai lipstick sama dia, mampus. Kalau aku katanya disuruh pakai lipstick, makalah kita pasti orang dia apa itu namanya ya, giftnya entah apa kalau mang kecoa terbang entah apa-apanya. Gift dia tuh yang udah terbang semua bang. Ngeri kali itu. Jangan menangkan Bang Zuma, woi. Tergantung perasaan sih. Tergantung perasaan. Tadi saya lihat apa? Rian siapa? Rian Hidayat apa Rian Arifin? Rian Arifin. Ya janganlah orang beda dunia mainnya beda. Circle-nya dia memang PK. Kalau kita kan beda. PK dia kan sudah PK internasional itu. Iya, itulah. Kita kan tapi jangan diragukan juga, mana tahu yang dukung dia begitu lihat kita langsung berpindah ke kita kan, Bah. Bisa jadi kan? Sebenarnya maksudnya itu bukan itu maksud Bang Dio. Biar begini ya, Bang. Ini maaf ya, sultan yang memberikan dia ini jadi mengenal begitu ada dunia-dunia debat lintas. Jadi itu maksudnya Bang Dio. Makanya kita berharap saudara muslim itu ayo nongkrong di room Islam tap-tap untuk promosi katanya. Boleh. Coba DM beliau atau apa gitu. Bisa nggak naik Bang Zuma untuk 1 kali PK? Iya, perkenalan. Jadi spender dia juga mengenal room seperti ini kan. Cuman yang kutakutkan spender yang non muslim ke dia itu lari semua. Bahaya ini. Ternyata pendukung apologet Islam udah tinggalin. Nah, kasihan juga si Rian Hidayatnya kan gitu. Iya benar. Lagian dia tidak bisa. Dia kan internasional itu. Iya, mata pencaharian orang juga jangan diganggu lah. Biarin aja. Kupikir tadinya dunia apologet juga dianya. Ternyata beda. Dia challenge tuh. Iya. Challenge-nya kulihat pakai baju daster. Wih, ini kayaknya di kali yang di sebelah, yang di tempat abang. Aku cuma bilang, kalau kali ini kalahkan aja Bang Zuma, mereka tidak terima loh. Tengoklah, mereka nggak terima. Oh, nggak bisa, Bun. Bang Zuma nggak boleh kalah, ya benar juga, ya kan? Ngalah Bang gue, gitu ya Tuhan. Ini guru kita nggak boleh kalah, nggak boleh. Tadi saya ini sama si Derni. Dia mengatakan begini, di mana apakah kalian nanti mati jumpa sama Tuhan kalian, katanya di sorga, jumpa atau tidak di sorga, mana datanya? Ya, saya memang karena tidak begitu menguasai, saya cukup jawab, tidak perlu kami untuk ketemu Tuhan, masuk surganya saja kami sudah syukur gitu. Iya betul.
Iya, masuk surganya, mencium bau surganya aja udah kayak seperti sebagai suatu kayak dapat kartu grand prize gitu loh. Sementara kamu bangga ketemu Yesus yang di mana abad 1, orang-orang Yahudi saja maaf kata sudah melihat bulu dadanya. Itu apa lagi mau dibanggakan? Ya. Jadi coba Abang, sedikit apa? Apakah memang kita umat muslim nanti di surga? Kita akan melihat Tuhan kita sama seperti kita melihat bulan purnama, artinya tidak berdasarkan semua manusia bisa melihat, bisa menatap, tapi Tuhan bukan penampakannya kayak bulan, maksudnya cara Allah menyatakan dirinya itu kelak kata Rasulullah, kita akan memandang Allah sama kita melihat bulan, kita berseri-seri menatap Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Namun pada prinsipnya adalah kenapa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan kita diajarkan juga untuk Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kurang jasa apa? Kurang berjasa apa Allah terhadap kita? Coba. Kurang berjasa apa Allah kepada kita? Begitu beliau Allah Subhanahu wa taala ini mencintai dan menyayangi kita, kan? Kita sembah dia, tidak kita sembah dia, tetap fasilitas dikasih. Apa enggak melahirkan rasa sayang ingin jumpa dengan hakikat yang begitu perhatian, nyusun bulu-bulu ini begitu rapi, urat-urat semuanya diciptakannya begitu sempurna. Itu baru dalam tubuh. Bagaimana alam ini begitu apik, begitu sempurna tertata oleh beliau. Disembah oleh orang-orang kafir, tidak disembah oleh orang-orang kafir, tetap aja Allah itu mengasihi mereka. Ya pastilah kita rindu ingin jumpa sama Allah. Tetapi yang membuat kita bangga, kita jumpa dengan bukan makhluk, berbeda dengan mereka. Jumpa dengan makhluk. Ya kalau dia rajin skincare, makhluknya putih bersih. Kalau dia rajin mandi, ya berarti rambutnya tidak banyak kutu. Namanya manusia, kan? Makanya tidak diherankan kalau orang Islam itu bertanya, apa masuk akal Tuhan pakai sendal? Kan gitu. Tuhan turun ke bumi pakai sendal jepit. Para Bang Zuma. Jangan singgung-singgung suara. Sensitif aku kalau dengarkan ada orang negur songkat suara, ciut, kresek, ehonya panjang. Aku buang semua nanti di bawah itu. Kayak kemarin. Lanjut Bang. Begitu. Jadi orang beriman itu rindu kepada penciptanya, kan gitu. Rindu kepada pencipta. Sayang kepada penciptanya sehingga tunduk. Disitulah nikmatnya beribadah kepada Allah ketika kita cinta kepada Allah. Wah, cintanya Allah luar biasa, dan cintanya seorang hamba kepada Tuhan yang luar biasa. Kalau sudah menemukan cinta itu kepada Allah, udahlah, nggak ada yang lain. Tak ada yang lain, tak ada lagi duniawi. Kalau cinta itu sudah kita temukan. Sekarang kita ini masih berfokus memperkaya diri, membuat kita itu tampil baik di hadapan manusia. Tapi kalau orang sudah menyatu dengan Tuhannya, EGP, itu semua duniawi ini kecil olehnya. Karena kenapa? Karena dekat dengan Sang Yang Maha Pencipta. Kenapa ada orang bisa menjadi waliullah? Karena kecintaan mereka kepada Allah itu sudah melampaui batas cintanya kepada makhluk. Sehingga segala-galanya Allah, memandang ke depan Allah, memandang ke kiri Allah, memandang ke kanan Allah, semuanya hanya ada Allah. Sehingga indah. Dia sakit, indah. Dia kenyang, indah. Lapar, indah. Semuanya indah karena bersatu dengan Sang Pemilik. Itulah indahnya Islam. Nah, ini manusia yang hidup di bumi menemukan keadaan-keadaan seperti itu. Dunia kecil. Suami parah, kecil. Anak marah, kecil. Semuanya jadi kecil. Yang besar hanya ada Allah. Jadi hatinya nggak pernah luka. Hatinya nggak pernah dendam, hatinya nggak pernah merasakan kekurangan, serba lapang karena dia dekat dengan penciptanya. Dia selalu bercumbu dengan pencipta, bercumbu rayu dengan pencipta.
bermanja dengan pencipta, selalu berbicara dengan pencipta. Itu orang yang sudah dimabuk asmara yang sesungguhnya. Nah, tapi hati-hati kalau masuk dalam ranah itu, terkadang orang menggunakan tarekah yang tidak memiliki sanad. Maksudnya mereka memiliki jalan dibuat-buat sendiri, itu yang enggak bagus. Jadi apa istilahnya? Kita mengenal Allah itu dengan cara-cara yang sudah dicontoh oleh Nabi. Bagaimana Nabi sampai dia sholat, kakinya bengkak. Bagaimana sahabat dicabut anak panah dari badannya nggak terasa. Itulah cinta yang sesungguhnya. Nah, kita ingin ketemu dengan memberikan rasa cinta seperti itu. Bagaimana umat Islam yang taat ibadah tidak berbondong-bondong? Makanya mereka kok nggak takut mati Islam itu. Karena kenapa? Mereka ingin dekat dengan sang sumber, dengan pencipta. Lawang kalau Tuhan turun ke bumi, pakai sempak, diburu sama tentara, ngumpet, marah karena nggak musim buah. Alamak, apa? Ayo Pak, nggak masuk akal. Makanya tema saya itu agama yang tidak menggunakan akal. Dianut agama itu karena agama itu tidak menggunakan akal. Ia tahu menang ki jagona. Begitu. Mana otennya? Kesini otennya, Dina. Naik otennya. Biar kita ini. Ya, Kristen, gak usah typing lah di bawah. Memang di sini saya bingung Bang. Mungkin karena Abang live, jadi yang saudara Muslim saya juga kebanyakan di sebelah sana. Yang saya dapati semua di sini oten-oten. Makin saya bagus itu bagus. Saudara Muslim. Naikkan. Nah, kan ini tengok kan mulut mereka nih, ya Allah. Ada nggak di bawah? Kalau oten tuh ada di bawah Bang. Cuman ya seperti itu. Cuman tapping. Ntar Bang. Kata dia nih, ini tulisan bagus nih. Para pengangguran yang menciptakan pekerjaan berdakwah menjual agama untuk makan dan bayar cicilan. Ya, ada benarnya juga sih. Anda benar Bang. Anda betul benar. Karena dengan saya live begini, setiap bulan saya bisa menghasilkan sampai 400 sampai 500 juta. Ayo, si aku datang biasa. Sakit hati kau kan? Kadang saya dapat 700 juta dengan live seperti ini. Kenapa? Tambah panas, Bang. Hah? Kita tambah panas mereka. Ya naik aja Bang. Karena 700 juta, 800 juta. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena staf saya di lapangan tidak susah-susah lagi cari saya. Abah di mana? Di gunung. Ya, berkas-berkas langsung ke sini. Aku tinggal tengah tangan, setor ke sana, mereka yang jalan. Lancar urusan pekerjaanku. Bukan dari sini hasilnya. Tapi cuman karena saya duduk menetap di sini, anak-anakku tidak ke sana kemari cari saya, gitu. Jangan kok sakit hati. Bagus itu. Kau ndak malu kah bicara-bicara begitu? Harusnya yang kamu harus pikirkan itu adalah ada sebuah posisi di agamamu itu seperti pastor, pendeta. Mereka ini siapa? Siapa yang memberikan legitimasi untuk menjadi pemimpin di dalam agama saudara? Yesus tidak pernah mengenal istilah pendeta, istilah pastor. Nggak ada Yesus pernah mengenal yang gitu-gitu. Istilah dari mana pula itu yang gitu itu? Habis itu kumpulkan setiap bulan. Ya kan ya, kumpul dari jemaat. Nah, itu baru masuk akal. Itu baru masuk akal. Kau renungkan itu. Ngajak orang nyembah kepada manusia. Habis itu ditagih 10% dari penghasilan mereka tiap bulan. Kan ada kepentingan toh. Semakin banyak jemaat, semakin banyak pemasukan. Kan begitu. Kalau di Islam apa?
kayak saya nih. Emang ada setoran tiap bulan ke aku? Ada setoran. Yang ada aku yang nyetor. Ada aja. Ini saya mau nanya, Pak. Mikir lu Pak, mikir. Ya, gimana deh? Kalau kita kan di dalam Islam itu kan kalau meninggal kan roh kita dikumpulkan di alam barzah ya, alam penantian. Betul tidak, Bang? Iya, betul. Nah, kalau mereka di mana, Bang? Sebelum penghakiman. Ya, sama di alam barzah juga. Bukan, kalau menurut mereka. Seol, alam kematian. Sama. Alam kematian juga. Mimpi tuh kalau dia mengatakan ke surga, matanya neneknya kiper bisanya itu. Dunia orang mati. Alam Seol namanya. Di mana itu, Bang? Iya, ada. Mereka pindah ke puncaknya, kita tunggu ya di puncaknya. Puncaknya di mana? Yohanes 5 nomor 29. Yohanes 5:29. Ya, coba dibacakan di situ. Apa dia mengatakannya bunyinya? Tetap. Oh, saya pikir nggak ada, Bang. Saya pikir cuman kita aja. Oh, kata siapa? Ada dong. Jadi mereka juga akan dihakimi ya, Bang? Di mana? Nanti Di alam kalau itu ya? Iya. Coba aja dulu cari. Bukan, maksudnya kayak kita kan nanti akan dihakimi kan? Nah, mereka juga akan dihakimi orang kafir. Ya iyalah. Pasti itu anu anas amin jotena, tidak ada keraguan itu. Oke, saya baca ya, Bang ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Bangkit dari mana? Dari kubur. Bangkit dari? Ya. Berarti selama ini ketika mati dia masih dikubur kan? Jadi sekarang rohnya ini yang sudah mati, iya di alam kubur, alam barzah, Seol. mau pergi kemana? Nggak bisa kemana-mana. mereka tahu itu nggak, Bang? Nggak tahu. Jangan mereka nggak mau tahu. Coba dibaca, Dinda, dibaca di Daniel 12. Coba kita dengarkan Daniel 12 coba. Daniel 12 data nomor 2 nomor 3. Oke. Ya. Ayat 3. 2 dengan 3, iya. Nomor 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Baca apa? Daniel 12. Daniel 12 kan nomor 3. Nomor 2. Tadi katanya 3, Bang. Anggap saja. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bangun dari mana? Kubur. Debu tanah. Di dalam itu. Jadi selama ini mereka sekarang ini di mana? Dikubur. Ya iya dikubur. Ya masa hanya mereka mimpi kalau mati terbang ke surga. Kenapa suaranya Bang Zuma hilang? Hilang. Hei, jangan begitu dong. Ya kan? Mereka dibangkitkan dari mana? Dari kubur. Dari kubur. Jadi nggak bisa, mereka tetap aja kemudian mengalami hal yang sama. Oke? Oke, Bang. Paham sampai sana ya? Paham. Biarkan aja mereka menghayal. Bang Zuma kalah. Iya nggak apa. Kok kayak apa aja. Paling jago. Apa? Hilang witnya. Pecahwin Bang Zuma, iya. Kalian kan Bang Zuma jadi nggak enak aku. Apa?
Henora, Aku bukan jangan terlalu. bukan apa katanya? Henora, jangan terlalu vokal kali kau. Keluargamu juga pasti banyak beragama Kristen. Apa hubungannya? Eh, Kenapa? Coba naik Bang Bajongga. Kenapa bahas sakit hati agama? dia tuh. Kenapa nggak bahas agama? Otennya nggak ada di situ. Otennya nggak ada. Nggak ada Bang, nggak naik. Mereka di bawah aja. Oh, mereka takut gitu. Itulah Bang. Sekali lagi ya, Dek. Kalau mau naiknya, kalau mau naik naik aja nggak apa-apa. Diskusi sama Bang Ya. Zuma atau kalian ke sebelah, Bang Bajongga ke sebelah aja. Ya, silakan dinaikin mereka. Jangan dengerin. Wih, Silakan dinaikin, jangan dinaikkan, dinaikin. Biar keluar ususnya kalau Dinda Noria naikin. Iya. Mak. Ngeyel kalau dibilang. Katanya abang ngeyel. Bentar ya bang, ini ada yang mau minta naik. Si Ya pemalu. udah. Ada, tapi nggak tahu. Kalau Islam saya suruh turun. Halo pemalu. Pemalu. Kualat Bunda Nora. Enggak lah. Tengoklah, nah kan naik lagi Bang Zuma. Ah, kan nggak berani dia. Iya, naik aja nggak apa-apa Bang Bajongga. Kita di sini kan diskusi. Tapi kalau abang tadi lihat tantrum saya, itu karena Derni menipu. Derni masa bilang, ngapain Yesus ada di alam maut? Dia bilang untuk mengambil roh-roh orang kudus. Saya bilang mana datanya? Rupanya dia baca di Matius 27 yang 50 sampai 53. Ternyata orang kudus itu kan yang bangkit dari kubur, bukan di alam maut. Ya aku bilang lah dia menghayal. tidak Memang terima. mereka suka menghayal memang dia. Mereka suka menghayal. Jadi di sana nggak ada Oten juga. Kalau ini ada yang mau naik, tapi saya nggak tahu Oten apa tidak. Tuh. Ya udah nih, kan aja satu-satu, tanyain, periksa KTP. Friendly Gerung. Halo Friendly. Halo. 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 Ya, itu dimatikan dulu. Apanya tuh baru di apa lagi? Ya, agama apa, Bang? Bang Friendly. Halo sayangku. Ini sayangku ya. Halo sayangku, ngeri kali namanya sayang. Halo sayang. Kan kayak begini. Sayang. Belum lah, saya paling benci. Halo Friendly, jangan dijeda bang. Udah bagus itu tadi dia punya apanya. Doubling memang tadi. Kan turun dia. Padahal dia tapping-tapping di bawah tadi. Katanya. Gimana soundcardnya udah bagus abang? Oh, jangan dibilang bagus Itu kan udah bagus, sekali. Bang. Iya kan bagus memang dari dulu, cuman telinga kalian aja yang error. Sedikit noise. Bang, saya sebenarnya semalam mau naik mau bilang sebenarnya sudah bagus. Cuman ya itu ya tergantung dari HP sebenarnya yang menerima dengan dari headset masih. Iya, Nah, mereka itu betul. Dia mau naik lagi. Kumbara. Namanya aneh saja. Ikuti Al-Quran atau hadis? Ya dua-duanya lah. Nah itu.
Halo, Kumbara. Halo. Kalian ini yang tertekan atau bagaimana ya? Yang minta naik ini. Ini abang ini nanti saya blokir ya bang ya. Kalau minta naik lagi ya, nggak bicara ya. Halo, selamat sore Bun. Ya selamat sore, agama apa ibu sayangku? Saya Kristen Bun, Nasrani. Oke, ibu bisa buka kameranya bu? Iya, saya buka. Ibu lebih bagus naik ke rumbang Zuma aja nggak bu? Mau nggak? Maksudnya? Iya, ibu gimana bang? Lebih bagus di rumah abang aja kan? Abang Mau kan enggak dia atau harganya? Bu, ibu tahu kan di sebelah saya Bang Zuma? Ya, betul. Ya, ibu ke rumbang Zuma aja mau nggak? Nanti saya yang naikin sebagai moderator. Silakan. Oke, abang saya izin rungkat ya bang ya. Biar saya moderator di bawah abang aja. Ya bu ya, coba di follow aja dulu Bang Zumanya masuk lagi. Oh iya. Silakan. Yuk, ya semua saudara muslim saya izin rungkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GG, selamat bergabung. Semangat GG, saudara GG. Masya Allah. Kita tunggu ibu yang tadi hadir di sini, teman-teman, sambil kita cas HP. Mantap kali memang. Ya kan ya, songkatnya udah bagus. Ya kan ya, bener gak? Tapi ngomong-ngomong saya mana? Aku mana, weh? Aku nggak ada gambarnya. Oke, silakan ibu yang tadi mana? Ambil air. Mana yang tadi yang mau naik? Silakan. Siapa namanya? Terima. Ayo, semangat. Suara saya kedengaran kan, teman-teman? Halo? Oke, aman. Baik, silakan ibu naik sini. Perkenalkan, nama saya Silsilia Rantang Populasi Rantang. Silakan. Oke. Baik, bagus. Semangat sore. Selamat sore juga, abangku. Ya, Katolik Protestan. Protestan, bang. Oke, baik. Silakan buka kamera. Nyalain dulu lampu ya. Suara kecil, masih kecil. Pairing. Oke, udah bagus kan? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan yang tadi. Mana tadi Ketua Perserikatan Janda bagian Timur Kota Indonesia, silakan. Ibu tadi itu mana? Silakan ajukan permintaan. Naik. Ayo. Mana dia? Lah, kok ada? Kok hilang?
Wah. Oh, ini dia. Halo. Halo Nona. Semangat sore. Semangat sore. Sore. Katolik Protestan, Mbak. Protestan, Katolik sama saja. Silakan Mbak buka kameranya. Kita diskusi. Oh, buka kamera. Kebetulan saya di kebun nih. Oh, Enggak biarlah. apa-apa. Nanti satu kali baru saya naik ya. Oke, sorry. Saya di kebun nih. Iya. Oke, Mbak. Makasih. Oke, teman-teman sekalian, non-muslim ajukan permintaan. Silakan naik. Iya, ibu tadi mana yang ini? Yang katanya mau ke sini. Mana dia ibunya? Halo. Oke, Lim. Buka kamera. Halo. Iya, tunggu. Buka. Halo. Masih puter-puter. Gimana? Silakan buka kameranya. Iya. Buka. Silakan. Silakan, Bang. Hei! Halo? Halo? Iya, tunggu. Sudah, volume sudah full, teman-teman. Jaringan. Silakan. Gimana caranya? Buka kamera. Tuh, terima. Silakan terima. Simpan. Nggak ada. Ada dong. Gimana sih? Kirim lagi. Silakan. Tunggu. Dari tadi nunggu terus. Makasih aman suara. Ini baru temanku. Halo. Hei. Astagfirullahaladzim. Halo Pokelim. Menderita kali hidup kau. Tuh nek di kom buka kamera aja kau setengah mati. Gimana mau masuk surga? Halo, selamat sore. Kalian itu nakal. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Silakan. Jangan takut. Ini kita bahas. Curiga saya nama ini. Halo Eda. Ya, selamat sore. Kok manggil Eda, Bang? Jadi Ito. Buka kamera Ito. Kok Ito, Bang? Jadi apalah? Tulang.
Manggil abang lah, gimana? Oh, siap-siap abangku buka kameranya, Bang. Mesti buka kamera, Bang. Siap. Enggak, maksudnya mesti buka kamera gitu. Iya. Aturannya di situ buka kamera. Silakan. Ya, kalau nggak buka kamera gimana, Bang? Harus buka kamera. Iya, kalau nggak buka kamera gimana aku bilang? Kalau tidak buka kamera nanti susah masuk pembahasannya. Kok susah? Buka kamera aja kalian tidak bisa paham materi, apalagi nggak buka. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya juga. Ya, saudara kami Kristen harus dibuka, semuanya harus buka kamera, otaknya juga harus kami buka, harus kami bedah supaya masuk kebenaran itu ke dalam. Kok gitu? Iya, memang aturannya sudah kayak begitu, Abang. Jadi kalau nggak buka kamera nggak boleh ya? Iya. Oh, oke, nggak apa-apa. Makasih saudara. Ya, Antoni. Antoni, ular jantan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikum. Katolik Protestan? Muslim. Muslim. Iya Bang. Iya. Ini lagi. Buka kamera langsung. Bang Poke. 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 Ya. Buka kamera. Oke. Gimana? Saudara Hans. Ri. Apa yang mau dibahas? Tema terkait agama tanpa akal. Juma, apa yang mau dibahas? Tema ini agama tanpa akal temanya. Kamu yang tanpa akal. Dibahas dulu, Sampara, baru bikin kesimpulan. Kamu seenak-enaknya aja bilang agama orang tanpa akal. Emangnya agama lo? Ya memang begitu. Emang begitu faktanya. Contohnya gimana akal? Kalau agama kamu contoh pakai akal. Contoh, Tuhan saya mengatakan, agama saya mengatakan Tuhan itu maha hidup. Agama Anda mengajarkan Tuhan Anda mati, dibunuh orang, dibunuh manusia. Masuk akal nggak Tuhan mati? Masuk. Tapi akalmu. Hidup kembali. Tapi hidup kembali. Iya. Berarti gentayangan. Gentayangan berarti. Sakti tolong. Gentayangan Tuhanmu berarti. Kamu ngerti nggak bacaan Al-Quran itu? Aduh. Kenapa lari ke sana? Kita bahas Tuhan. Iya, Tuhanmu makanya mati. saya nanya, kamu sering baca Al-Quran, apakah kamu ngerti? Tuhanmu mati. Ya. Nah, pada saat Tuhanmu mati, masih ada Tuhan? Masih. Berarti Tuhanmu ada berapa? Satu. Mati berapa? Mati sementara. Mati berapa? Matinya sementara. Iya. Untuk menunjukkan kekuasaannya. Tuhanmu mati. Masih ada Ya. Tuhan lain enggak? Masih. Jadi berapa Tuhan? Satu. Ya, mati berapa Tuhan? Matinya sementara untuk menunjukkan kekuasaannya. Ketika dia mati, apakah ada Tuhan lain? Ada.
Berarti ada Tuhanmu lain. Enggak, dia kan cuma sementara untuk membuktikan ke umatnya bahwa dia kuasa. Tuhan mati. Sementara. Pada saat dia mati, apakah masih ada Tuhan lain yang standby? Maksudnya yang di mana? Yang di bumi, yang di langit? Iya, Tuhanmu ada di langit. Pada saat Tuhanmu mati di bumi, ada Tuhanmu di langit juga. Kan dia bisa membelah diri. Apa? Tuhanmu membelah diri? Ya, maunya Tuhan lah. Tuhanmu membelah diri? Ya, serah Tuhan lah. Kan Tuhan Maha Kuasa. Berarti Tuhanmu mati sebelah? Enggak. Loh, tadi katanya belah diri. Satu mati sebelah, satu hidup sebelah. Berarti sebelah menyebelah kan? Dia membagi jiwanya. Ada berapa jiwa? Membagi dia bisa membagi. Seandainya manusia, dia bisa membagi tubuhnya dengan beberapa bagian. Enggak, ini faktanya di sebelah mati kan? Enggak, sementara. Loh, tadi katanya kau mengatakan Tuhanmu membelah diri. Membelah diri. Ini satu membelah diri. Ya. Satu mati. Hidup lagi. Enggak, ini dulu mati dia kan? Satu hidup, Iya, ini hidup sebelah. lagi. Berarti dia begini. Hidup lagi menyatu Ini. lagi. Hidup lagi nanti ini. Gini lagi. Hidup Iya kan? menyatu lagi. Ya, nyatu lagi. Mati hidup, satu, nyatu mati sebelah lagi. gini. Berarti dia lumpuh, stroke. Serah kau. Bukan, kok jadi saya? Itu kan bukan Tuhanku. Tuhanmu mati sebelah, betul? Kenapa sih kamu ini Tuhanmu mati separuh kan? Mati sementara. Kamu yang mengatakan Tuhanmu cocok mati sementara, tapi mati separuh, sementara mati separuh. Ya. Iya. Ya. Jadi Tuhanmu itu pernah kena stroke, mati separuh. Mana ada Tuhan kena stroke? Lah, mati separuh. Bodoh amat sih kamu ini. Tuhanmu mati separuh nggak? Dia membuktikan kekuasaannya. Enggak urus. Dia sama seperti orang kena stroke lalu sembuh dari stroke, betul? Kalau orang kena stroke itu tubuhnya satu. Ya, Tuhanmu tubuhnya berapa? Dia bisa membagi-bagi. Iya. Bagi berapa? Dia bisa bagi tubuhnya. Bagi berapa? Terserah Tuhan, dia yang mau. Nah, yang kamu tahu Tuhanmu bagi berapa? Yang kamu tahu? Bagi 3. Bagi 3. Satu bagian mati. Sementara. Kenapa sih kamu kenapa kamu nggak ngerti? Sementara Tuhanmu mati sebagian tubuhnya. Ya, bagian dari dia, dari dia. Berarti Tuhanmu pernah mati rasa. Mana ada mati rasa? Goblok. Kamu nih. Loh, pada saat dia mati berasa enggak?
Itu sementara, ngerti nggak kamu sementara? Pak, makanya saya katakan pada saat Tuhanmu mati, dia mati rasa sementara, mati rasa alias lumpuh untuk sementara, betul? Ya terserah kau lah. Loh kok jadi saya? Itu kan bukan iman saya, kok pasrah kali. Kan kamu yang bicara seperti itu. Saya nggak bicara seperti itu. Masalahnya Ya, kamu ini ini kan- nggak ngerti. Ini kan konsep agamamu, kau katakan Tuhanmu bisa membelah diri. Sebelah mati, sebelah hidup. Nah, kalau ada makhluk hidup mati separoh, itu namanya stroke. Nah, terserah kamu lah. Boleh saya Loh kok bertanya? jadi saya? Kok jadi saya? Boleh saya bertanya? Kamu akui dulu bahwa Tuhannya Kristen pernah mati sebelah. Oke? Terserah kamu. Jangan ke saya, seakan-akan saya yang membuat konsep. Ini kan konsepmu. Tuhanmu bisa Emang bela kamu diri. Emang kamu yang bicara begitu? Tuhanmu bisa bela diri begini? Bisa? Iya. Mati sebelah. Bangkit lagi. Iya, tunggu dulu sebelum bangkit. Mati sebelah. Ya. Berarti Tuhanmu pernah mati sebelah. Bukannya sebelah kamu, makanya kamu nggak ngerti. Tadi kau yang mengatakan membelah sebelah, mati sebelah. Betul? Ya. Berarti Tuhanmu pernah kena stroke. Mati. Ya. Stroke mati. Iya, mati sebelah, mati lumpuh sebelah, betul? Enggak lumpuh, mati. Mati lebih parah lagi berarti. Tapi bangkit. Oke. Sekarang yang mati itu Tuhan juga atau bukan? Ya Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah mati sebelah. Iya terserah kau lah, pokoknya mati Loh kok bangkit. jadi sah? Itu konsepmu. Tuhanmu pernah mati sebelah, betul? Ya. Berarti Tuhanmu pernah lumpuh setengah. Betul? Kenapa kamu bilang lumpuh lagi? Mati. Karena lumpuh itu identik dengan kematian, mati rasa Tuhan kau itu. Kalau lumpuh masih bernapas. Kalau Kan masih hidup mati, Tuhanmu kan masih hidup separoh katamu. mati 3 hari. Kalau begitu mati 3 hari berarti nggak ada lagi yang hidup. Ada. Kan tubuhnya dibagi berarti cuma 3. separuh kan? Kan 3 bagian. Bagi 3 lagi. 3 bagian. Ya. 1 bagian mati, 1 bagian mati, 2 bagian hidup. Betul. Nah, sekarang Tuhanmu ada berapa? Tapi matinya sementara ya. Iya. Nah, Tuhanmu ada berapa? 1. Ya. Apanya yang mati? Yang 1 ini apanya yang mati? Kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Manusia yang mati tapi hidup rohnya itu manusia apa namanya? Tubuhnya mati, tubuh nggak berfungsi, tubuh nggak berfungsi, tapi masih ada rohnya. Itu manusia apa namanya? Itu kan gaib. Manusia goib. Yang duanya goib, nggak bisa dilihat. Goib. Nah, berarti Tuhanmu ada 3. 3. 1. Tadi katanya 2 gaib. Mana yang betul ini? Kan dia 1. 1 gini. 1. Satu ini bisa dibelah jadi 3. Jadi bagian Dibelah jadi satunya 3. mati. Ini. Tunggu. Ini 1. Ya. Dibelah jadi 3. Ini. Belah jadi 3. Oke.
Dibelah satu bagian. Tunggu, aku belah dulu. Nih, terbelah nih. Nih, terbelah. Dua. Kita belah lagi nih yang satu. Ya. Ya, taruhlah tangannya kita ambilin satu. Supaya Tuhanmu kau itu bisa memenuhi syarat 3 jadinya kan? Ya. Nggak bisa ini, lebih kuat ini daripada Tuhanmu, nggak mau dia, nggak mau Anggaplah, anggap tangan satunya. Enggak, ini aja nggak mau pisah. Tuhanmu kau dibagi-bagi, ini nggak mau dia. Gimana sih? Nggak mau dia, lebih kuat ini dari Tuhanmu, serius. Gini, kita analogikan ya. Malaikat maut tidak berdaya dia. Nggak mau. Tuhanmu kalah. Ini aja nggak bisa pisah. Gimana dong? Jumi, kamu masalahnya nggak ngerti. Kok jadi gitu? Kok jangan menghina dong. Kita kan cerita Kamu nggak ilmu ngerti. ini. Masalahnya kamu nggak ngerti. Kamu botol banget. Kok nggak ngerti? Kau yang bikin konsep. Aku cuma ngikut doang. Aku itu orang baik. Gini satu. Tunggu. Ini satu. Tunggu. Ngerti nggak? Ini satu. Ini gimana nih? Ini bonekaku aja nggak mau dia dibagi 3. Makanya kamu nggak mengimanin, makanya kamu nggak ngerti, Jumi. Bonekaku aja nggak mau dibelah 3. Gimana ini? Jangan nanti rusak. Nanti rusak. Jadi 3 dia, 2 aja dulu. Jadi gini, Tuhanmu 1. Ya. Gini Tuhanmu 1. Mati separuh. Mati separuh. Baru Ya, tinggal ini. Asalnya kan 1, dibagi jadi 2. 1. Nah, ini 1. Dibagi. Ya. Dibagi 2. Ya. Mana Tuhanmu yang mati? Yang mana yang mati? Kiri apa kanan? Mati biar aja yang mana aja. Yang kanan mati. Berarti mati. Berarti tinggal ini. Tinggal 2. Tinggal 1 aja dulu. Nggak usah bawa burung merpati, kan beda dia. Nggak bisa 1, kan 3 bagiannya. Kan dia bisa membagi 3. Tapi kan burung merpati saat itu belum ada. Ini kan cuma 1, 2. Ini 1 mati. Tinggal ini kan. Cacat berarti dia kan. Cacat. Bukan begitu. Kan tadi 1 begini. Ini kan 1. Ini utuh. Sempurna dia ini. Mati. Belah diri. Berarti tinggal ini kan. Tinggal 1 kan. Iya kan. Cacat ini. Dia cacat. Hilang suaramu, hilang suara, hilang. Cloning, ngerti nggak di cloning? Nah, ini Tuhanmu tadinya kan 1. Ya. 1 kan gini. Ini roh dan jasad. Mati separuh, sebelah katanya mati. Oke, matilah dia. Berarti tinggal segini kan? Ya. Berarti Tuhanmu cacat. Bukan begitu temanya, Juma. Jadi tadi 1, separuh mati. Yang hidup ini berarti cacat sudah ini. Karena sudah tidak utuh 1. Anggaplah bahasa kekiniannya di cloning lah, dia bisa ngomong cloning dirinya sendiri. Nggak bisa karena ini 1 bukan di cloning. Ini 1 Tuhanmu. Mati separuh. Tinggal ini. Ini nanti bangkit. Ya. Nah, pertanyaannya yang bangkitkan ini siapa? Yang ini bangkitkan yang satunya. Ini. Ya. Ini yang bangkitkan badannya sendiri. Iya betul. Berarti bergabung lagi begini. Ya. Sekarang kita masuk di Galatia 1. Ya, bacakan. Di situ dikatakan
bahwa yang mati, Tuhanmu yang mati ini, itu dibangkitkan oleh Bapa. Ya, memang dibangkitkan oleh Bapak itu, ya Bapak yang mana? Ya, yang itu tadi. Bapak nggak ada di sini. Iya, yang itu tadi cuma. Ya. Loh, astaga. Ini kan Tuhanmu Yesus. Yesus kan? Ya. Bersama rohnya. Rohnya siapa? Bersama Bapak. Enggak ada Bapak di sini, enggak ada Bapak di sini. Makanya kamu nggak ngerti itu Yesus. Bung, dengar dulu. Lembutkan hatimu. Ini adalah Yesus, jasad dan ruh Yesus. Rohnya Yesus bukan Bapak. Rohnya Yesus, Bapak, kemanusiaannya Yesus. Bukan rohnya Yesus. Rohnya Yesus itu bukan Bapak. Karena ngerti. Bukan masalahnya Yesus, maaf ya kita pakai karikatur ini. Yesus itu disebut Yesus karena dia berpadu antara jasad dan roh. Kalau dia tidak ada rohnya, maka disebut mayat Yesus. Tapi yang di dalam tubuhnya dia bersama-sama dengan Bapak. Nah, kalau dia bersama-sama dengan Bapa di dalam sini, kenapa dia takut sama malaikat? Dia pura-pura takut. Apa? Pura-pura aja supaya kemanusiaannya seperti manusia biasa. Jadi Tuhanmu berpura-pura? Ya, supaya kan dia menyamar jadi manusia. Jadi yang takut keringatnya seperti titik-titik darah bercucuran sampai ke tanah itu kau bilang sandiwara? Ya, dia kan kalau ceritanya dia kan jadi manusia. Berpura-pura Tuhan kau ketakutan? Ya, padahal dia puasa. Berarti dia penipu. Makanya dunia ini permainan aja, Jumi. Berarti Tuhanmu penipu. Bukannya penipu, kan dia jadi manusia. Dia mengatakan, dengar, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kata dia nih. Ya. Yang berkata siapa? Yesus. Bapak enggak? Bapak diam aja di dalam tubuh. Jadi yang bicara siapa? Yesus. Bapak enggak bicara? Bapak kan mengontrol aja kan. Loh, jadi yang bicara siapa? Yesus, tolol. Bisa nggak Yesus bicara tanpa roh? Bisa. Kan dia kuasa. Loh, bagaimana dia bicara sedangkan roh tidak ada? Yang bicara roh digerakkan oleh daging. Berarti yang bicara Bapak. Kamu ini aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Berarti Bapak yang tidak dapat berbuat apa-apa. Atau jangan-jangan Bapak berpura-pura lagi? Bapak berpura-pura lagi? Gimana? Berarti Bapak berpura-pura? Ya. Kok Tuhanmu suka berpura-pura? Kan itu kan cuman ngetes manusia. Jadi dia pura-pura doang? Ya, pura-pura jadi manusia untuk mengetahui bagaimana keadaan manusia di bumi, mana yang baik, mana jadi yang jahat. Kalau dia tidak berpura-pura, dia nggak tahu. Ya, kan dia jauh di atas, di langit, di surga. Jadi dia nggak tahu. Ya, gitu ceritanya kalau yang saya tahu. Berarti Tuhanmu tidak maha tahu.
Maha tahu. Ya terus kenapa dia tidak tahu? Gini, Pura-pura. gini ya, saya jelaskan, dengerin ya. Dengerin ya. Hancur sudah ini. Hancur sudah ini Kristen ini, hancur. Kayak Bang Zuma, Bang Zuma. Bang Zumi, katanya Zumi. Ya, Bang Zumi. Bang gitu Zumi dong. kan si Jumi aja, si Jumi. Ya, si Jumi. Si Jumi kan punya murid 100 orang. Kan si Jumi sudah tahu kelakuannya satu-satu semua. Tapi Jumi mengutus anak buah Jumi untuk mentes ke sekolah itu jadi murid. Berarti gini analoginya. Padahal Jumi sudah tahu ini orangnya. Tunggu. Analoginya gini, ini Tuhan satu mengutus Tuhan yang satu jalan ke bumi. Begini. Ya, tapi bukan begitu analoginya Jumi. Jadi gimana, kan Tuhanmu satu. Kan dia bisa membelah diri, bukannya sepenggal kayak gitu. Ini yang ku bilang, dia belah diri. Zak turun dia ke bumi. Begini kan? Ini Tuhan yang turun ke bumi. Iya, tapi bukan kakinya yang turun. Semuanya Kan separuh, turun. anggaplah kan sepotong. Ini sepotong, sama aja separuh. Jadi ternyata dia kenapa ketakutan, kenapa was-was, kenapa lapar? Karena ternyata dia tidak sempurna menjadi Tuhan, betul? Bukan begitu. Jadi ini berdoa kepada ini. Bapakku yang di surga mengatakan, iya kamu yang adalah aku, kau kenapa? Muliakanlah aku wahai Bapakku yang adalah aku sendiri. Bisa jadi dia bilang gini, kau sandiwara aja terus. Iya Tuhan yang adalah aku sendiri, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku. Ya sudah kalau gitu kau pulanglah. Bodoh. Baik Tuhan, ya pulanglah Tuhanmu lagi. Nyambung lagi kayak gini, betul? Betul? Kamu ini kamu cocok jadi pengisi suara film kartun. Itulah agamamu. Itulah agamamu. Makanya orang berakal keluar dari sana. Kamu pintar ngarang. Kau yang mengatakan Tuhanmu satu. Ya. Turun ke bumi, anak sepotong sebelah. Bukannya gini analoginya Juma. Gini analoginya ya, saya jelaskan ya. Kamu pernah dengar orang mati suri? Nah ini dia mati suri nih, mati suri. Ini mati suri. Ini mati suri. Ini mati suri. Turunlah yang si mati suri ini kan? Ya. Ketika dia turun, sempurna nggak dia sebagai Tuhan? Kalau dia sempurna sebagai Tuhan, alam bumi ini hancur, betul? Ya, separuh aja. Berarti separuh, salah nggak analogi saya ini separuh aja yang turun ke bumi? Salah nggak? Ya terserah kau lah. Kenapa jadi saya? Terserah saya. Ini iman lu. Masalahnya kamu nggak ngerti. Masalahnya kamu nggak ngerti. Turun. Utung nggak Tuhanmu turun? Utung nggak Tuhanmu turun? Dia separuh membelah kan? diri. Nah, Dia membelah diri. Membelah diri dengan memotong diri sama aja kan? Bukan begitu, cuma membelah diri itu. Membelah diri dengan memotong diri bedanya apa? Kalau memotong itu tinggal separuh. Kalau ini dia mengkloning lah, mengkloning bahasanya mengkloning. Mengkloning, membelah diri apa mengkloning? Anggaplah mengkloning. Berarti memasukkan diri. Mengkloning itu dia membuat kembarannya dia. Oh, berarti kan buat kembar. Jadi Tuhan kan membuat dia tetap dirinya kembar. Bisa. Tuhan membuat dirinya kembar. Ya.
Jadi ada 2 Tuhan. 3 Tuhan. Kembar 3. Ya. Jadi Tuhan lu kembar 3. Tapi dia bisa satu lagi jadi satu. Tuhanmu kembar 3. Ya. Oh gitu. Tuh, tapi dia bisa membelah dirinya menjadi 3. Kenapa ketawa? Ya lagi buku cepat ayo ampun ayo. Tuhan kembar 3. Aduh. Lucu Jumi ini lucu. Ayo sama. Tuhan kembar 3. Tuhan kembar 3. Ada aku cepat sakit semua. Ada aku sih semua Boleh saya bertanya? Boleh deh. Hancur sudah dunia ini. Tuhan kembar 3. Mama hebat soal generasi. Bagaimana ini? Tuhan kembar 3. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah Karim. Kembar 3 ini namanya kembar itu seumuran, Cahayu, seumuran. Ya, memang Berarti seumuran. Bapak seumuran Yesus. Ya. Bapak seumuran Roh Kudus. Ya. Ada berapa yang seumuran? 1 jadi 3. Masalahnya kamu ini nggak ngerti. Bukan nggak ngerti. Satu ini jadi 3. 2 tambahan itu tidak seumuran. Baru yang 2 itu. Dia baru membagi tubuhnya. Ya, yang baru keluar dari tubuhnya itu tidak seumuran dengannya karena baru. Tapi kan sudah lama bertempat di tubuh Bapak. Sudah lama tapi kan 1. Iya 1, memang 1. Ketika ada keluar menjadi pribadi baru ini. Baru dilihat. Tapi sudah lama. Ya baru membentuk menjadi daging. Yang 1 membentuk menjadi merpati baru. Berarti ada 3 pribadi entitas berdiri sendiri yang kembar tapi tidak sesamaan, tidak seumuran. Gimana sih? Kembar tapi tidak seumuran itu gimana ceritanya? Ada Tuhan kembar tapi nggak seumuran. Ya sudah, boleh saya bertanya? La haula wala quwata illa billah. Jadi kamu sudah percaya bahwa Tuhanmu ada 3? 1 dibagi 3. 1 dibagi 3. Jadi Tuhanmu 1 menjadi 3. Betul. Dibagi menjadi 3 Tuhan. Iya, tapi dia bisa kembali lagi jadi 1. Iya, 1 Tuhan menjadi 3 Tuhan. Ya. Berarti selama ini Kristen sembunyikan identitas kalau sebenarnya Tuhan Kristen itu 3 kan? 1. Tapi dia bisa membagi tubuhnya jadi 3. 3 ini 3. Kayak tadi. Gitu lagi sih. Ya memang gitu kan. Kan bagi 3.
Gini Jumi, ya dengerin ya, jangan dipotong ya. Kan asalnya satu. Satu. Lah, kemudian dia mau turun ke bumi, dia membelah tubuhnya menjadi dua. Turun. Turunlah Yesus ke bumi. Ini kan? Ya. Mati. Enggak utuh jadi Tuhan dia karena separuh manusia mati. Tapi kan masih ada Tuhan yang di atas. Masih ada sepotong. Ya. Nah, sepotong ini membangkitkan yang mati. Ya. Betul? Ketika satu mati sepotong, itu apa namanya? Nggak apa-apa dia masih 100% yang di atas. Iya, tapi ini mati sepotong sebelah. Tapi kan itu yang namanya Tuhan kuasa, terserah dia lah. Kekuasaannya kan tapi tidak mati terbatas. nggak ada kuasa, mati pokoknya mati dia mati. Nah, kalau kalau satu tubuh mati sebelah, itu dikenal dengan sebutan apa? Satu tubuh mati sebelah, apa namanya? Dia mau mencontohkan ke manusia kekuasaannya. Dia mencontohkan kena stroke. Dia mencontohkan bahwa kena stroke. Kan satu tubuh, Camone, mati sebelah. Berarti Tuhan kena stroke. Bukan begitu analoginya. Jadi gimana analoginya? Ada Tuhan satu tubuh, mati dagingnya, tapi dia rohnya masih hidup. Kalau ada mati daging tapi dia rohnya sudah masih hidup, berarti apa namanya? Stroke. Jadinya dia begini. Kalau stroke itu sepotong aja dia. Mati daging. Kalau stroke itu manusia. Jadi yang mati ini bukan manusia. Yang mati ini kemanusiaannya untuk menunjukkan. Iya itulah aku bilang. Dan dia akan bangkit kembali. Kemanusiaan itu daging. Daging mati, roh masih hidup. Berarti dia kena stroke. Garuk. Ya pusing lah wong. Kamu memaksakan agama yang tidak masuk akal itu untuk telaah pakai akal yang gak nyambung. Analogimu itu yang gak ada akalnya. Ya bukan, agamamu yang memang tidak ke akal. Coba nih ya. Ini mati kan? Nanti bangkit lagi hari ketiga, betul? Ya. Ketika dia dibangkit, itulah dia menunjukkan kekuasaannya. Dengar dulu. Ini kan separuh mati, sebelah mati, bangkit lagi kembali kan? Betul? Turunlah ini, kasih dia roh. Bangkit dia kan, bangkit. Betul? Bangkit kah? Bangkit kah ini? Bangkit. Nah, 3 hari. Terangkat dia naik. Dia di sebelah kan? Sebelah kanan Bapak. Ya. Berarti Bapak sebelah kiri. Nggak tahu, kita kan nggak lihat. Kalau cuma kan dalilnya begitu. Lukas mengatakan duduk di sebelah. Berarti sekarang kalau Anda melihat ini sebelah, dia bersampingan begini, utuh nggak ini? Sekarang dia menyatu. Nggak menyatu, dia duduk di sebelah kanan. Itu dia naik. Salah tempat dia. Naik, duduk di sebelah kanan. Ya, habis itu menyatu. Berarti berdampingan begini, menyatu tapi dari samping ini sepotong, nggak nyambung lagi. Bukan begitu analoginya. Kan duduk di sebelah kanan, Cak Ayu, sebelah kanan. Ya udah begini. Dia masuk lagi ke tubuhnya.
dia jadi satu lagi gini, jadi Itu satu bukan lagi. duduk di sebelah kanan. Dia duduk di dalam. Kalau begitu ini duduk di sebelah kanan. Jadinya begini, berdampingan. Pusing aku hadapi Jumi ini. Benar nggak dalilnya dia duduk di sebelah kanan? Benar tidak? Pusing aku hadapi semua ini katanya. Ya pusing lah, itu konsep agamamu. Untung aku dan keturunanku tidak ikut di agamamu. Pusing kau kan? Pusing lah. Kau selama ini bertahan di agamamu itu karena kau tidak pakai akal. Kalau kau menggunakan akalmu untuk menelaah agamamu, kau akan kaget, kau akan pusing sendiri. Pusing sepusing-pusingnya. Makanya kau ke tempatmu cuma menyanyi, memuji. Kau tidak pernah menelaah Tuhanmu dengan menggunakan akal. Ini contohnya. Ini hikmahnya. Kenapa ada hadiah keropok ada di tempat saya? Ini hikmahnya. Secara kebetulan memang dia bisa dipotong begini. Tuhanmu sepotong, turun. Kau yang punya analogi. Aku cuma membantu untuk akalmu itu cerdas. Bukan aku sengaja mau menghina, enggak. Analogi kau. Tuhanmu mati, bisa membelah diri, turun ke bumi sebelah, di atas sebelah, dibangkitkan, duduk naik dia di sebelah. Enggak pas, harusnya di sini menyatu. Duduk di dalam Bapak, baru cocok sebelah kanan, berarti begini. Alamak. Pula yang salah. Udahlah kawan-kawan, di sini juga sudah waktu masuk maghrib. Nanti aja lagi. Ya, habis sisa kita jumpa lagi ya. Maafkan aku. Mau kayak mana aku berdiskusi sama teman kita, Oten. Kalau berdiskusi sama umat Islam kan tidak mungkin pakai analogi begini. Cuman karena menghadapi mereka ya mau kayak mana harus kayak gini. Pening juga aku dibuatnya, apalagi dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lembutkanlah hati saudara-saudara kami untuk menerima kebenaran-Mu ya Rabb. Insya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Karim. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang berakal yang bisa sampai ke Islam. Baik teman-teman, saya mohon undur diri, di sini udah maghrib. Ya, maafkan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua yang saya sampaikan ini adalah apa yang terdata di dalam Bible kalian, saya nggak ngada-ngada. Bahkan teman tadi mengatakan Tuhannya membelah diri menjadi 3, bahkan diakui Tuhannya kembar 3, gitu. Sesuatu yang sudah tidak masuk akal, benar-benar tidak masuk akal. Makanya mungkin itulah yang menyebabkan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Inilah kunci penyesatan itu. Oke, sahabat, saya mohon undur diri. Insya Allah habis isya kita jumpa lagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti hari Jumat depan kita umumkan lagi berapa yang masuk untuk sekolah. Yang pasti tadi ada yang datang langsung ke tempat saya, mantan kepala imigrasi, datang ke kita memberi uang tunai 5 juta, nanti dimasukkan ke rekening ya teman-teman. Semoga saja apa yang menjadi niatan kita bisa terijabah, dikabulkan dengan cepat. Dan kepada saudara saya non muslim, saya Bang Suma, ketika kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, saya minta maaf. Tujuan saya hanya untuk meluruskan saja, bukan menghina, bukan menista atau melakukan sesuatu yang sifatnya intoleran. Saya justru mengajak kalian untuk tersadarkan. Oke, hadapi saya dengan ilmu. Saya tunggu habis isya, kita pantengin sampai pagi. Mudah-mudahan kalian bisa tercerahkan dengan materi-materi saya. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.
Wow. Ada netizen datang mengunjung dari tadi siang, tapi saya belum jumpa. Bekal yang dia bawa diberikan kepada aku tuh berupa buras, ayam kecap, kue dan seterusnya. Udah dilahap sama kru. Aku nungguin di aula, beliau nggak ada, ternyata dia asik di kolam. Nah sekarang aku tungguin, ternyata dia juga nungguin, saling menunggu. Jadi nggak jumpa, tapi dia ada. Katanya sih mau nginap. Ya mudah-mudahan bunda dan krunya masih nunggu saya. Kita maghrib dulu ya teman-teman. Maaf kalau bunda masih monitor, saya mohon maaf bun. Bukan saya tidak mau temui bunda. Masakannya udah habis kami lalap. Tapi belum jumpa dengan bunda. Tadi udah kusapa sih, ku bilang ke aula jumpa aku siang. Ternyata bundanya langsung ke kolam. Tidak jumpa kita, sementara saya dituntut ada tamu dari imigrasi harus menemani dia ke masjid dan area pesantren. Saya minta maaf bunda ya. Sini kita jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih abang-abang juga sehat ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.